acara kita pada hari ini. Yang kedua, salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mana membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya sedikit waktu. Yang terhormat Pak Amri Cahyadi, yang terhormat Ketua BPU ISBA Palembang, yang terhormat kepada tamu undangan, yang terhormat alumni ISBA Palembang, dan saya banggakan teman-teman BPH dan kawan-kawan sepradik serantauan. Baiklah, pada hari ini kita melaksanakan acara pelantikan dan rapat kerja secara online dikarenakan keadaan yang sekarang tidak memungkinkan untuk melakukan acara tatap muka. Apabila ada kegiatan pada kali ini kurang maksimal, kami mohon maaf dari panitia. Mungkin selanjutnya acara kami insya Allah lebih baik lagi. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Akbar Ramadan atas sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Amri Cahyadi ST sekaligus membuka kegiatan pelantikan ISBA Palembang periode 2020-2021. Kepada Bapak Amri Cahyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya wali, jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum ISBA Palembang terpilih dan insya Allah akan dilantik, Saudara Akbar Ramadan beserta seluruh jajaran BPH. Yang saya hormati, saya lihat hadir Ketua Umum ISBA Indralaya, Dinda Diki. Saya lihat juga hadir yang saya hormati Ketua Umum IKPB Palembang, para alumni ISBA Palembang, dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama, pantasnya kita sebagai insan yang beragama untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan lahir dan batin untuk pada hari ini kembali dipertemukan olehnya dalam suasana silaturahmi secara virtual pada pagi hari ini. Pastinya pertama kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan dan meridhoi acara kita ini sampai dengan selesai. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pertama pastinya kami berterima kasih atas perkenan mengundang kami dan memberikan kesempatan mengamanahkan kepada kami untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini, dan juga sekaligus membuka acara pelantikan sekaligus rapat kerja ya pertama ya BPH ISBA Palembang periode yang sekarang. Pastinya juga kami mengucapkan selamat kepada Akbar Ramadan yang telah diamanahkan sebagai Ketua Umum ISBA Palembang yang baru bersama seluruh jajaran pengurus yang sudah dipilih dan sudah dibentuk. Yakinlah bahwasanya amanah yang dititipkan oleh teman-teman baik
anggota yang sudah tergabung di ISBA Palembang maupun yang belum, itu adalah amanah yang luar biasa yang mesti harus dijaga oleh Akbar Ramadan dan kawan-kawan. Karena apa? Karena tidak hanya bagaimana membawa ISBA Palembang menjadi lebih baik ke depannya di mata teman-teman mahasiswa yang masih belajar saat ini, tapi juga ISBA Palembang diharapkan oleh penerus-penerus senior-senior ISBA Palembang dapat membawa roda organisasi ISBA Palembang ini semakin maju dan semakin lebih baik. Oleh karenanya, tidak semua orang bisa menjadi pengurus ISBA Palembang, sehingga bagi teman-teman yang terpilih menjadi ISBA Palembang, yakinlah bahwa ini suatu amanah yang luar biasa, kesempatan untuk mengabdi di organisasi yang insya Allah akan memberikan makna, akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi kita ke depannya. Percayalah bahwasanya banyak pemimpin-pemimpin, baik pemimpin dunia maupun pemimpin di negara dan di daerah kita, terlahir dari organisasi-organisasi yang mereka geluti. Ambil contoh sederhana saja, sekarang salah satu alumni ISBA Palembang menduduki wali kota Pangkal Pinang, ya. Nah, kemudian ada juga ketua ISBA Palembang yang saya kenal, ambil contoh saudara Niko Plamunia. Sekarang beliau aktif di Partai Demokrat dan menjadi ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bangka Belitung. Saya sendiri kebetulan walaupun bukan dari alumni Palembang, tetapi saya juga adalah alumni dari Ikatan Mahasiswa Bangka yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, semua itu menjadi bekal bagi kami yang sekarang ini diamanahkan di bidang pemerintahan maupun bidang-bidang lainnya, ya, yang pastinya kami sadari itu adalah manfaat lain dari apa yang kami dapatkan pada saat ikut di organisasi ISBA yang ada pada waktu itu. Oleh karenanya, Akbar Ramadan dan kawan-kawan yakin dan percaya kemanfaatan organisasi ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita ke depannya. Berikutnya, tema pelantikan dan raker ISBA pada hari ini luar biasa. Jadi diharapkan adanya sinergi pemuda sebagai pembangun dan penggerak. Nah, sinergi pemuda itu wajib, ya. Apalagi alhamdulillah Akbar dan kawan-kawan mengundang saya bukan dalam konteks pribadi, tetapi saya yakin diharapkan mewakili pemerintahan provinsi. Saya sebutkan pemerintahan karena AN itu adalah pemerintah provinsi plus DPRD. Nah, majunya mundurnya daerah tidak hanya tergantung kepada gubernur, tapi juga tergantung DPRD. DPRD adalah mitra strategis dari pemerintah dan DPRD adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah. Maka DPRD, kami yang ada di DPRD sekarang ini merasa wajib untuk memberikan kontribusi yang baik agar penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi lebih baik, tidak hanya di sisi gubernur. Nah, pada kesempatan ini Akbar dan kawan-kawan mengundang kami selaku perwakilan dari pemerintahan provinsi, dan sinergi itu mesti harus kita jaga. Nah, pada hari ini abang saya, ya kan, mengagendakan hari ini, ya kan, dengan niat yang tulus, ikhlas dalam rangka menjaga sinergisitas itu. Jadi dalam rangka berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar Bangka Belitung, termasuk di Palembang. Itulah pada saat Akbar datang pertama telepon, kemudian datang ke kantor. Nah, abang merasa wajib untuk ikut serta pada acara ini. Mohon maaf, bukanlah abang tampil secara formal dengan berbatik, tetapi pastinya selain menghormati acara ini, tetapi kebetulan juga akan menghadiri beberapa acara resepsi. Ya, nantinya abang sampaikan tidak bisa ikut hadir sampai akhir waktu karena kebetulan ada agenda lainnya yang harus abang hadiri. Itu mohon dimaklumi. Nah,
Selain sinergi pemerintah dengan pemuda tadi, pemuda diharapkan sebagai pembangun dan penggerak. Ini bagus. Angkat jempol dengan tema ini, Akbar. Artinya apa? Akbar dan kawan-kawan sudah mendeklarasikan diri, ya kan, bahwasanya kalian, kita semua sebagai pemuda wajib sebagai pembangun, wajib sebagai penggerak, bukan pengikut saja. Ya, ini. Jadi kalaulah kita menyadari kita sebagai pembangun, maka kita berarti menyadari bahwa esensi pembangunan di daerah kita itu dan negara kita mesti ada keterlibatan kita. Siapa kita? Pemuda. Nah, dalam hal apa? Membentuk karakter anggota Hisbah di tengah pandemi COVID-19. Karakter kepemimpinan, karakter manusia menurut nilai-nilai Islam pasti banyak, ya kan? Jujur, adil, kemudian sabar, itu kan, bertawakal dan lain sebagainya. Tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini, Abang ingin menyampaikan menurut kacamata saya yang perlu dipunyai atau dimiliki oleh kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, karakter kerja keras. Karakter kerja keras itu wajib, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya kan, dia tidak lagi menjadi urusan menyangkut kesehatan, ya kan, pelayanan kesehatan umum kemasyarakatan, tetapi karena masalah kesehatan itu dia masif, ya kan, cepat menyebar ke manusia-manusia lainnya, maka dia mempengaruhi segala sektor yang ada di muka bumi ini, baik sektor ekonomi, ya, dengan menurunnya perekonomian kita, kemudian sektor pendidikan. Banyaknya sampai sekarang sekolah-sekolah masih tertutup, masih sekolah daring, online, ya kan, tidak tatap muka. Kemudian sektor perkantoran juga work from home, ya kan. Kemudian sektor sosial kita diminta untuk mengurangi kerumunan, aktivitas, sehingga banyak kegiatan kita. Ambil contoh teman-teman yang ada dari Kemuja, kegiatan Maulid kemarin yang biasa di kampung ramai meriah, ini sekarang tidak ada lagi, ya kan, dihindari. Dan kegiatan lainnya. Ini besok kita Nisfu Sa'ban, biasanya ramai di kampung-kampung kita yang ada di Penagan, itu kondisi kan. Nah, ini kita kurangi. Nah, kemudian sektor sosial juga, ya kan? Nah, sektor sosial, sektor budaya dan sektor keagamaan. Nah, pandemi ini ya pastinya menurunkan aktivitas kita tersebut. Oleh karenanya di tengah-tengah persoalan ekonomi dan lain sebagainya, Abang sebutkan tadi, kita wajib mempunyai etos kerja yang tinggi agar kita tidak menjadi manusia yang lemah pada kondisi pandemi ini. Dengan kerja keras yang ada itu, maka kita meyakini bahwa kita akan tetap hidup, tetap eksis di kondisi apapun. Itu yang menjadi pembelajaran. Kita tidak tahu saat ini pandemi COVID-19, mungkin nantinya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, pada saat adik-adik sekalian nanti sudah berkiprah, mungkin ada pandemi-pandemi lainnya yang mengikuti. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tahan mental, ya kan, tahan badan, sehingga kita sudah siap untuk mengarungi pandemi-pandemi berikutnya. Selain kerja keras, pantang menyerah, berikutnya harus inovatif. Inovatif itu harus berinovasi. Ya, kondisi misalkan saat ini kita kegiatan ekonomi menurun, ya. Kemudian mungkin orang tua kita tidak semuanya pegawai yang mendapatkan gaji bulanan, ya kan. Banyak juga orang tua kita terganggu ekonominya karena nelayan ataupun bangunan dan sebagainya macamnya itu. Nah, karena sektor ekonomi menurun, maka kita, ya kan, mesti harus berinovasi, memanfaatkan teknologi sekarang ini. Salah satu contohnya Hisbah pada hari ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19, di mana semua mahasiswa, mohon maaf, saya rasa masih banyak adanya di Pulau Bangka, ya kan, tidak ada berada di Palembang, tetapi tidak berkecil hati, tetap berinovasi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Nah, ini salah satunya. Jadi kerja keras, yakin akan bisa kita lakukan, maka kita juga mesti harus berinovasi. Yang terakhir, karakter di tengah pandemi ini, tetap kita mesti harus mengangkat nilai-nilai religius kita, menyandarkan diri kita bahwa semuanya itu adalah takdir, adalah jalannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Abang, pada saat sudah kita berusaha keras, misalkan contoh untuk mensukseskan acara ini, kita sudah berinovasi untuk menggunakan teknologi daring ini,
teknologi Zoom ini, tetapi pada saat kenyataannya misalkan ada kendala, ada hal-hal yang mungkin belum baik, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itulah yang terbaik untuk kita semua. Kita berharap mungkin banyak yang hadir, tetapi ternyata yang hadir mungkin di bawah 100 orang. Nah, Allah mungkin berkehendak teman-teman kita yang lain itu hadir di acara-acara lainnya. Dengan kita religius, kita selalu berbaik sangka. Baik berbaik sangka kepada teman-teman kita, berbaik sangka kepada manusia yang ada di sekitar kita, dan pastinya juga kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 hal itulah yang mesti harus kita tanamkan karakter baik itu di diri kita di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan harapan berikutnya apabila terjadi hal-hal seperti ini kita sudah ditempa oleh COVID-19 dan kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang terus bersinergi untuk Provinsi Bangka Belitung kita yang tercinta ini. Abang yakin dan percaya teman-teman adalah masa depan Bangka Belitung dan juga masa depan Indonesia. Oleh karena itu yakinlah kesempatan itu akan terbuka. Manfaatkan nilai-nilai organisasi dalam hal untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik ke depannya. Abang rasa itu yang dapat Abang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu. Abang kangen juga rindu dengan kawan-kawan sekarang sekalian Akbar. Kita tidak bisa melakukan silaturahmi seperti pelantikan sebelumnya. Abang bisa hadir, ya kan, membersamai acara tersebut, ya. Mudah-mudahan cepat berlalu, teman-teman bisa balik ke Palembang, bisa kuliah, bisa berkumpul, bertemu dengan kawan-kawan lainnya, sehingga timbul rasa kedekatan yang lebih baik. Dan kita berdoa vaksinasi ini berjalan dengan baik, adik-adik sekalian juga bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Terakhir, selamat sekali lagi, selamat bekerja untuk Akbar dan kawan-kawan. Abang yakin kalian bisa. Isba Palembang, Isba 1, Isba solid untuk Bangka Belitung yang lebih unggul dan lebih maju. Demikian, dan dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan basmalah bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini pelantikan Isba Palembang, ya kan, pengurus Isba Palembang dan rapat kerja pertama Isba Palembang secara resmi Abang nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amri Cahyadi atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa pembuka oleh Masyur Holil. Kepada Saudara Masyur Holil, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara kita adalah kita berdoa kepada Allah agar acara kita ini diberkahi dan dilancarkan untuk kakak-kakak kita, ayu-ayu kita, untuk diperingankan mengangkatkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditenangkan. Adalah kita berdoa bersama-sama dan mengangkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Watabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa
وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، فاصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا والحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا أن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عباد الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة، وعافية في المسجد في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Masyur Holil. Selanjutnya, pemutaran video struktur kepengurusan ISBA Palembang 2020-2021. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be.
Ulang lagi. Cuman enak ngulang ke PA. Mohon maaf untuk semuanya, terjadi kendala kesalahan teknis, mohon bersabar.
Oi, Camila. Dia muncul enggak yang aku? Dia muncul enggak? Untuk semua peserta dan tamu undangan, sekali lagi kami minta maaf telah terjadi kesalahan teknis.
Salam Akbar. Abang minta maaf ya, abang dia bisa ikut pun, tapi bukan. Pelantikan perusahaan, coba langsung bisa tak? Abang mati pun naskah pelantikan kan? Bagaimana kalau kita langsung ke pelantikan bayi Bang? Ya, jadi videonya telah. Oke Bang. Selanjutnya, pelantikan kepengurusan anggota ISBA Palembang 2020-2021. Izin ambil alih. Memasuki acara inti yaitu pelantikan kepengurusan anggota ISBA Palembang periode 2020-2021 yang akan dilantik oleh Ketua Umum ISBA Palembang dan disahkan oleh Bapak Amri Cahyadi. Kepada mereka kami persilakan. Terima kasih. Sumpah janji BPH ISBA Palembang periode 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Zat yang Maha Agung, dengan ini saya menyatakan bahwa saya siap mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Umum. Sebagai Wakil Ketua Umum. Sebagai Sekretaris Jenderal. Sebagai Asisten Sekretaris Jenderal. Sebagai Bendahara Umum. Sebagai Ketua PSDM. Sebagai Ketua Departemen Agama. Sebagai Ketua Departemen Humas. Sebagai Ketua Departemen Orsenbud. Sebagai Ketua Departemen Media Informasi. Sebagai Ketua Departemen Danus. Sebagai Ketua Rayon. Sebagai Wakil Ketua Rayon. Sebagai Sekretaris Rayon. Sebagai Bendahara Rayon. Sebagai Ketua Departemen PSDM Rayon. Sebagai Ketua Departemen Agama Rayon. Sebagai Ketua Humas ISBA Rayon. Sebagai Ketua Departemen Orsembud Rayon. Sebagai Ketua Departemen Media Informasi Rayon. Sebagai Ketua Departemen Danus Rayon. Dengan saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memegang teguh aturan organisasi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pengesahan BPH ISBA Palembang periode 2020-2021 oleh Bapak Amri Cahyadi. Kepada Bapak Amri kami persilakan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat, dengan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Ahad 28 Maret 2021,
saya atas nama pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus ISBA Palembang periode 2020-2021. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Bangka, 28 Maret 2021, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amri Cahyadi, saya tanda tangani. Alhamdulillahirabbil alamin, telah dilantik kepengurusan yang baru ISBA Palembang periode 2020-2021. Semoga kepada yang telah diberi amanah atas jabatannya masing-masing bisa bertanggung jawab dan amanah terhadap tugasnya. Hadirin yang berbahagia, acara inti telah kita lewati. Acara selanjutnya pemutaran jingle ISBA Palembang oleh operator Laras Utami dan Uti Rindiani. Abang izin permisi keluar dulu ya. Oke, Terima Bang. kasih semuanya. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Selamat bekerja, selamat untuk semuanya. Mohon maaf kalau dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara inti telah kita lewati. Acara selanjutnya pemutaran jingle ISBA Palembang oleh operator Laras Utami dan Uti Rindiani. Kepada mereka kami persilakan. Kepada hadirin yang terhormat, kami mohon waktunya sebentar karena ada kendala teknis. Terima kasih.
Selanjutnya, pemutaran video BPH Kepengurusan ISBA Palembang periode 2020-2021. Badan Kepengurusan BPH ISBA Palembang periode 2020-2021. Kalah. Ujung mulai nuha, belok kira ya dia boleh kirainya. Ya 1000. Laki lah. Akit ate ya aku nak beli duit betang jadi tak godek kata. Tuh dia seorang dah. Harap untuk hadirin menunggu sejenak untuk pemutaran video BPH Inti ISBA Palembang periode 2020-2021. Badan Pengurus Harian periode 2021 ISBA Palembang. Ketua Umum Akbar Ramadan, Pemilihan yang 2018 Pasir Jaya. Wakil Ketua Umum Ketika 2018 Universitas Kepala Departemen
Tadi telah kita saksikan video BPH Inti Isba Palembang periode 2018-2019. Selanjutnya akan ditampilkan video BPH per rayon masing-masing. Untuk operator dipersilakan. Terima kasih. Dan pengurusan harian ISBA Rayon Pelaju periode 2020-2021. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You bet me up, believer, believer. You bet me up, believer, believer. Let the bullets fly, let them rain. My love, my time, it came from. You bet me up, believer, believer. Selanjutnya video BPH ISBA Palembang periode 2020-2021 Rayon Pelaju. Panggul Roni, Ketua Rayon. Ahmad Abdul, Wakil Ketua Rayon. Let's go. Video BPH Rayon Timur periode 2020-2021. Ketua Departemen
shake. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this masa lama. Hadirin yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan video BPH Inti ISBA Palembang serta video BPH per rayon masing-masing periode 2020-2021. Hadirin yang berbahagia, kita telah memasuki waktu istirahat, sholat dan makan. Kepada partisipan diperbolehkan untuk meninggalkan room meeting dan diharapkan memasuki kembali room meeting pada pukul 12.50. Terima kasih. Mohon maaf para hadirin yang berbahagia, mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta diingatkan kembali bahwa tata tertib acara pelantikan ISBA Palembang periode 2020-2021, yaitu wajib mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya masing-masing. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjut ke acara pelantikan ISBA Palembang periode 2020-2021, yaitu acara selanjutnya rapat kerja yang akan diambil alih oleh moderator Septi Utari. Kepada Septi Utari kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC kita. Baik, saya akan mengambil alih yaitu mengenai rapat kerja, yaitu kita akan membahas mengenai program kerja. Di mana pada program kerja ini kita akan membahasnya itu per departemen, kemudian per rayon juga, kemudian yang pertama itu akan diutamakan didahului oleh yang BPH inti dulu. Untuk operator, silakan untuk men-share screen-kan program kerja yang ada. Mohon sekali lagi kepada operator kita yaitu Laras Utami untuk menampilkan program kerja dari BPH INTI ISBA Palembang. Tunggu sebentar, file loading. Oke. Jadi untuk teman-teman kita di sini agak santai ya, soalnya kita membahas sama-sama diskusi mengenai rapat kerja yang akan kita bahas untuk kedepannya dari kepengurusan yang baru ini.
Diem mo, ayo nak ngomong. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da salam. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan dari rekan-rekan semua. Harap dimaklumi karena posisi kita sedang online. Kemudian jaringan mempengaruhi, kondisi tempat di rumah juga mempengaruhi. Baik, sebelumnya saya Ukti Rindiani, selaku Ketua Departemen PSDM Pengembangan Sumber Daya Manusia ISBA Palembang, periode 2020-2021, dengan wakil saya, Penny Marlina, dari Rayon Bukit, Sekretaris Departemen dari Rayon Ilir Timur, Ukti Darajati, anggota Dila dari Bukit, Nabila Hayun Ilir Timur, Resmiwati Pelaju, Santikarati Pelaju. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan program kerja yang sudah sempat kita bahas beberapa bulan yang lalu mengenai apa saja program kerja yang akan diadakan oleh Departemen PSDM ISBA Palembang. Mungkin dari teman-teman semua pasti sudah sedikit tidaknya banyak yang tahu tentang PSDM. Ada 4 program wajib PSDM yang memang harus dilaksanakan. Yang pertama, OR, Open Recruitment. Yang kedua, LDO, Latihan Dasar Organisasi. Kemudian yang ketiga, Upgrading. Yang keempat, Database. 4 proker tersebut merupakan proker wajib yang memang harus dilaksanakan setiap tahun. Kemudian untuk proker yang kelima, itu ada diskusi santai bersama ISBA Palembang atau casual discussion with ISBA Palembang. Nah, yang pertama itu open recruitment, di mana bentuk kegiatan ini yaitu ISBA Palembang mencari kader-kader yang baru untuk regenerasi demi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas nantinya. Kemudian tidak lupa untuk menjalin silaturahmi antar angkatan. Seperti sebelumnya, tujuan dari OR ini yang pertama, selain kegiatan rutin tahunan, kita juga mencari kader-kader yang baru agar dapat meneruskan organisasi ISBA Palembang ini, supaya nantinya tidak vakum ketika terjadi regenerasi. Waktu pelaksanaan sempat dibahas, yaitu di tanggal 12 September 2021 bertepatan hari Minggu, yang mana kami mengambil tanggal 12 September ini dikarenakan di Palembang ada perguruan tinggi swasta dan negeri, yang mana waktu masuk setiap perguruan tinggi itu berbeda, dan biasanya di setiap bulan September, itu seluruh perguruan tinggi swasta baik negeri sudah bisa bertemu. Jadi untuk waktu pelaksanaan diadakan di bulan September, insya Allah tanggal 12 September. Sasarannya tentu seluruh kader ISBA Palembang, terutama kader-kader yang baru. Kemudian latihan dasar organisasi. Latihan dasar organisasi merupakan poin penting dalam suatu organisasi yang mana dengan adanya LDO, di sini kita memberikan pelatihan dasar berupa pengkaderan kepada kader-kader ISBA Palembang
yang mana gunanya ini untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang agar dapat meningkatkan sumber daya yang berkualitas. LDO biasanya diadakan secara tatap muka atau luring, yang mana pada LDO terdiri atas materi, diskusi, outbound, dan malam pengakraban. Namun, berhubung sekarang tengah di masa pandemi, kegiatan LDO, jika memang benar-benar di bulan Oktober nanti, kita masih dalam keadaan pandemi, tidak memungkinkan untuk melaksanakan LDO secara tatap muka, maka kami akan mengadakan LDO secara online. Nah, tujuan dari LDO ini merupakan agar dapat menciptakan serta meningkatkan sikap dan moral yang baik para kader ISBA Palembang dalam berorganisasi dan membentuk pemimpin yang berkualitas serta berkemajuan dan memiliki ilmu wawasan yang luas. Waktu pelaksanaan LDO, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Jika pada bulan Oktober nanti kita sudah dapat bertatap muka, akan dilaksanakan mulai tanggal 22, 23, 24 Oktober. Namun, apabila masih dalam keadaan pandemi, akan dilaksanakan secara online pada tanggal 23 Oktober atau 24 Oktober. Sasaran dari LDO ini seluruh kader ISBA Palembang, baik kader yang baru maupun kader yang lama. Selanjutnya, upgrading. Bentuk kegiatannya itu pengupgradean kader. Dari namanya saja upgrading berarti di-upgrade, yang mana kader-kader yang sudah bergabung di ISBA, yang telah mengikuti OR, LDO, kemudian akan mengikuti upgrading. Yang mana pada kegiatan upgrading ini ada materi, diskusi, dan outbound. Nah, tujuannya ini untuk mengupgrade pengetahuan atau wawasan para kader ISBA Palembang mengenai ISBA Palembang ataupun Bangka Belitung guna terciptanya sumber daya yang berkualitas. Untuk kegiatan upgrading yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November, sekitar tanggal 21 November 2021. Nah, untuk kegiatan upgrading ini juga belum bisa kita pastikan online atau tatap muka, karena mengingat belum ada kepastian, tapi semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara tatap muka. Sasaran dari kegiatan upgrading ini seluruh kader ISBA Palembang, baik kader yang tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang sudah lama, dan kader-kader yang baru. Kemudian diskusi santai bersama ISBA Palembang. Nah, untuk kegiatan ini kita join dengan media informasi, yang mana media informasi akan memfasilitasi fitur Instagram untuk kita melakukan diskusi santai ini. Diskusi santai ini bentuk kegiatannya itu sharing-sharing santai yang memberikan informasi atau menambah wawasan kader mengenai ISBA Palembang atau Bangka Belitung. Tujuan kita juga untuk memperkenalkan ISBA Palembang ini agar lebih dikenal lagi. Nah, untuk kegiatan ini kita patokan dalam 1 tahun itu minimal 1 kali, karena mengingat tidak bisa dipungkiri kita semua mahasiswa, jadi sebisa mungkin untuk kegiatan ini akan supaya terlaksana dengan baik. Waktu pelaksanaannya itu menyesuaikan, karena untuk kegiatan ini mungkin kalau teman-teman yang pernah ikut sering nonton sharing-sharing santai kayak mungkin dari PGRI, dari Bahasa dan Sastra itu seperti Laras yang sering
sharing santai di Instagram. Nah, kurang lebih untuk kegiatan yang keempat ini seperti itu. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada malam hari dalam waktu durasi kurang lebih 1 hingga 2 jam. Dengan mendatangkan pembicara-pembicara dari luar. Entah itu kita akan mengundang dewan atau alumni-alumni ISBA atau kemudian sasaran dari kegiatan ini seluruh kader ISBA Palembang dan umum. Selanjutnya database, yang mana database ini bentuk kegiatannya itu pendataan mahasiswa-mahasiswi baru yang aktif dan mahasiswa yang lama juga yang masih aktif asal Bangka Belitung. Kemudian tujuannya itu terlaksananya kegiatan rutin tahunan itu guna mendata mahasiswa baru agar kita tahu seberapa banyak sih mahasiswa Bangka Belitung yang ada di Palembang. Nah, untuk waktu pelaksanaan ini kita laksanakan 3 kali dalam 1 tahun kepengurusan. Dengan kurun waktu yang pertama itu akan dilaksanakan pada Februari sampai April, rentang waktunya. Dan yang kedua itu Mei hingga Juli. Yang ketiga itu Agustus hingga Oktober. Sasarannya itu seluruh mahasiswa-mahasiswi aktif asal Bangka Belitung yang tergabung dalam kegiatan dalam organisasi kedaerahan ISBA Palembang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Jika ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau memberikan saran, saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Sudah ya yang dari Departemen PSDM. Jadi kesimpulannya itu untuk program kerja mereka itu ada OR, Open Recruitment, kemudian ada LDO, kemudian ada upgrading, dan diskusi santai, dan terakhir itu ada database. Nah, untuk teman-teman semua yang hadir di meeting ini, jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya, ataupun saran, misalnya saran ke depannya atau ingin menambahkan sarannya itu di mana kan, terus kritikan juga boleh disampaikan. Oke, sekali lagi pada teman-teman yang hadir semua di sini, jika ada yang ingin menyampaikan kritikannya ataupun sarannya itu dipersilahkan. Boleh di kolom chat atau langsung berbicara. Oke, jika tidak ada maka kita lanjut. Izin masuk moderator. Oke, ya. Silakan Saudari Endang Wardiningsih untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya ingin menanggapi untuk salah satu proker dari PSDM, yaitu diskusi santai bersama ISBA Palembang with casual discussion with ISBA Palembang. Mengingat acara ini lebih mengedepankan kepada, ini saran ya, mengedepankan kepada wawasan kader ISBA Palembang, lalu memperkenalkan ISBA Palembang. Alangkah baiknya kegiatan ini kita adakan di waktu-waktu yang dekat ini agar bisa jadi memperkenalkan ISBA juga dan bisa membuat teman-teman yang lain itu lebih semangat jika agenda ini di pelaksanaannya itu dipercepat. Saya opsikan waktunya itu pada tanggal 19 Juni 2021. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Saudari Endang atas sarannya. Kemudian lihat kembali bahwa sarannya itu untuk dipercepat
pelaksanaannya itu 19 Juni 2021. Nah, untuk hal tersebut itu kita serahkan kembali kepada Departemen PSDM ya. Oke, selanjutnya dari Departemen PSDM, apakah ada yang ingin disampaikan atas argumentasi ataupun saran dari saudari kita yaitu Endang? Jika ada, silahkan. Cukup, tidak ada. Terima kasih untuk saudari Endang Warinisi untuk masukannya. Dan akan segera kita realisasikan sesegera mungkin. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi komentar dari Departemen PSDM langsung. Jadi kita lanjut, apakah teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan ataupun saran? Oke, jika tidak ada, maka kita lanjut ke departemen selanjutnya ya. Untuk departemen selanjutnya. Maaf, siapa tadi yang udah bicara? Ada yang disampaikan? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada lagi, maka kita lanjut ke Departemen Agama. Oke, kepada para hadirin yang berbahagia, tadi telah disampaikan mengenai program kerja. Nah, untuk teman-teman, apakah menyetujui program kerja dari Departemen PSDM ini? Ataupun ada yang bertentangan, boleh diargumentasikan. Jika langsung setuju, juga bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, sepertinya karena pertanda diam, berarti saya rasa ini sudah setuju semua ya? Oke, setuju ya. Yang lain suaranya? Setuju. Setuju. Oke, setuju ya. Jadi saya rasa juga program kerjanya itu juga sudah benar-benar perancangannya itu udah benar-benar matang. Karena jika tidak, mungkin tidak akan ditulis di program kerja tersebut. Oke, kita lanjut ke Departemen Agama. Untuk yang penanggung jawab Departemen Agama bisa menyampaikan program kerjanya. Terima kasih. Oke, sepertinya ini Departemen Agama belum mempersiapkan diri. Maka selanjutnya kita lanjut ke Departemen MI ya. Karena operatornya itu banyak dari Departemen MI.
untuk segera menyampaikan program kerjanya. Diingatkan sekali lagi kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofonnya masing-masing. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Laras Utami sebagai Ketua Departemen Media Informasi, dan untuk wakil saya ada Nurul Habib Ramadan dari Rayon Ilir Timur. Untuk sekretarisnya ada Ilda Hilyati dari Rayon Paju, dan untuk anggotanya itu ada 5 orang. Yang pertama ada Ria Ristika dari Rayon Pelaju. Yang kedua Dinda Wahyuni dari Rayon Ilir Timur. Yang ketiga ada Dita Anggia Putri dari Rayon Ilir Timur. Yang keempat ada Julja Stopi dari Rayon Ilir Timur. Dan yang kelima ada Hidayatul Iqbal Maulana dari Rayon Bukit. Itu tadi untuk anggota kami dari Departemen Media Informasi. Dan untuk program kerja, kami memiliki 5 program kerja. Adapun program kerjanya yang pertama adalah publikasi dan dokumentasi. Nah, publikasi dan dokumentasi ini seperti tahun-tahun kemarin, di mana kami mendapatkan tugas untuk mempublikasikan dan juga mendokumentasikan semua kegiatan ISBA, baik itu secara virtual maupun secara langsung. Untuk postingan-postingan di setiap media sosial ISBA itu kami yang akan mempublikasikannya. Untuk waktunya sendiri itu menyesuaikan karena kami tidak bisa mematoknya. Dan yang kedua itu ada info news. Nah, info news ini mencari dan menyebarkan berita penting terbaru. Maksudnya dari info news ini kami akan mencari info-info terbaru seperti ada webinar, seperti pelantikan seperti ini, akan kami masukkan di pamflet info news. Nah, untuk waktu pelaksanaannya juga menyesuaikan. Dan info news ini mirip seperti publikasi dan dokumentasi, karena di sini kami juga mempublikasikannya di media ISBA. Dan yang ketiga itu ada ISBA brosur. ISBA brosur ini kegiatannya membuat brosur struktur kepengurusan ISBA Palembang 2020-2021. Untuk waktunya juga menyesuaikan. Di brosur ini nanti akan kami tampilkan struktur-struktur kepengurusan, visi misi ISBA, dan juga tugas-tugas dari per departemen. Untuk penyebarannya nanti ketika ada mahasiswa baru. Lanjut lagi untuk yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah ISBA e-Magazine. Nah, ini adalah publikasi karya kader ISBA Palembang ke media sosial ISBA Palembang dalam bentuk majalah elektronik. Nah, di sini seperti majalah, tapi kami buat secara elektronik. Jadi, nanti karya-karya dari kader-kader ISBA, baik itu di Rayon Pelaju, Bukit, ataupun Ilir Timur, akan kami satukan, kami buat seperti majalah, seperti itu. Dan untuk pembuatannya akan kami lakukan 3 bulan 1 kali. Untuk bulan pertama nanti kami akan mengumpulkan karyanya. Yang kedua kami akan melakukan proses editing, dan bulan yang ketiga nanti kami akan mempublikasikannya. Dan yang kelima itu ada ISBA Lomba. Nah, kalau ISBA Lomba ini kami tambahkan jika tahun lalu hanya ada poster, lomba foto dan juga lomba foto kreatif. Untuk tahun ini kami tambahkan ada video pendek, dan kami mengambil temanya itu adalah memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu di bulan Juli sampai bulan Agustus karena memperingati Hari Kemerdekaan.
Itu saja program kerja dari Departemen Media Informasi. Jika ada saran, masukan, ataupun tambahan, saya persilakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya kepada saudari kita Laras Utami. Nah, jadi untuk saya ulangi sekali lagi, saya ingatkan bahwa dari program kerja mereka, yaitu yang pertama mereka yang pastinya mempublikasikan, kemudian mendokumentasikan semua kegiatan ISBA ya. Kemudian mereka juga ada info news, di mana itu jika ada webinar, kemudian ada acara-acara, mereka yang akan menyebarkan pamfletnya. Kemudian ada ISBA brosur, kemudian juga ada ISBA e-magazine. Nah, di sini itu kayak seperti memanfaatkan sosial media ya. Kemudian ada juga ISBA lomba, di mana lombanya itu ada lomba poster, foto kreatif, video pendek untuk memperingati hari besar. Jadi jika teman-teman ada yang menemukan misalnya ada ISBA mengadakan lomba poster, foto kreatif, atau video pendek, nah itu yang mengadakannya itu dari Departemen MI ya. Nah untuk teman-teman semua, jika ada saran ataupun masukan, ataupun misal ada yang bertentangan, ataupun kritikan, itu boleh diargumentasikan di room meeting kita, karena di sini kita sama-sama diskusi untuk membahas kinerja yang baik ke depannya. Nah, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bersuara, itu dipersilahkan untuk ketidaksetujuan ataupun setujunya. Oke, saya tanya sekali lagi untuk teman-teman semua, apakah menyetujui program kerja yang sudah dirancang oleh Departemen MI? Setuju. Oke, setuju ya. Setuju. Apakah ada saran ataupun argumentasi lainnya? Oke, sepertinya jika tidak ada, maka kita akan lanjut ke departemen selanjutnya. Jadi saya tanya sekali lagi, apakah ada saran ataupun argumentasi ataupun masukan kepada terhadap program kerja dari Departemen MI? Oke, jika tidak ada ya, maka saya akan kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Agama ya, yang tadi sebelumnya Departemen Agama, karena ada terkendala, maka dipersilakan untuk menyampaikan program kerja mereka. Oke, ini untuk Departemen Agama, penanggung jawabnya itu Saudara Syahril ya. Padanya saya persilakan. Oke. Mana layarnya? Untuk operator, layarnya mohon di share screen sekarang. Oke, itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan program kerja dari Departemen Agama ISBA Palembang. Perkenalkan, nama saya Syaril Sidik. Saya sebagai Ketua Departemen Agama dan wakil saya Ahmad Gufron, Sekretaris Robiatul Adawiyah dari UIN Denpasar, Bendahara Adila Zahra, anggota Ranti Maskur Holil, Nyimas Putri Padriya, Ahmad Hafiz Al-Fikri, dan Taufik Hidayah. Di sini kami cuma ada 3 program kerja. Yang pertama yaitu webinar atau seperti kajian. Waktu pelaksanaannya insya Allah di bulan puasa, bertepatan ada acara bukber bersama secara offline, secara fisik di room. Insya Allah akan
acara webinar ini akan dilaksanakan secara offline pas pada bulan puasa, bulan Ramadan, seperti sebelum buka bersama. Tanggung jawabnya itu Ahmad Ufron, Mas Nurholil, dan Rubiatul Adawiyah. Yang kedua, Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan itu seperti kata-kata mutiara dari awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Terus yang ketiga yaitu syiar isbah, yaitu seperti kata-kata motivasi atau kata-kata penasehat yang akan dipaparkan pada setiap hari Jumat. Itulah dari program kerja. Ada sekian. Oke, luar biasa ya untuk program kerja dari Departemen Agama. Terima kasih Saudara Syahril. Pastikan untuk standby karena mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa mereka punya tiga program kerja, yang dimana itu yang pertama itu ada webinar, yaitu mengenai tausiah, yang pastinya targetnya itu pelaksananya itu pada bulan Ramadan, kemudian ada Mutiara Ramadan, kemudian juga Mutiara Ramadan ini bertujuan untuk seperti misalnya menyampaikan kata-kata mutiara yang berhubungan dengan Ramadan. Dan mungkin mereka juga pastinya perencanaan program kerja mereka ini berhubungan dengan yang diadakan pada bulan Ramadan. Kemudian ada syarisbah yang dipastikan diadakan setiap seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Luar biasa ya. Kemudian untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun argumentasi ataupun saran itu dipersilakan. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah semuanya setuju atas program kerja mereka? Setuju. Oke, setuju ya. Sepertinya Setuju. nih setuju semua. Sepertinya. Soalnya program kerja mereka ini sudah luar biasa, yang pastinya tujuannya itu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk teman-teman, adakah yang ingin disampaikan ataupun saran terhadap program kerja mereka? Jika ada, itu dipersilakan. Izin masuk moderator. Ya, silakan Saudari Endang. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya ingin menanggapi mengenai proker dari Departemen Agama webinar. Tadi saya menjelaskan bahwa webinar ini akan dilaksanakan pas online. Nah, alangkah baiknya saran ya, alangkah baiknya webinar ini diganti namanya menjadi tausiah saja. Karena kalau seperti yang kita ketahui, kalau webinar ini kan acaranya diadakan pas online. Terus Baik, terima kasih. Untuk satu lagi untuk syiar isbah ini waktu pelaksanaannya setiap Jumat. Berarti minggu pertama setelah pelantikan kata-kata mahfuzat ini sudah siap untuk di-share atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari tanggapan dari Saudari Endang. Pertama tadi webinar. Ya, mungkin tadi ada agak salah kan. Sebenarnya webinar ini akan dilaksanakan secara offline itu pada bulan Ramadan, pas itu ada acara buka bersama Isbah Palembang di rumah siapa aku tidak tahu ya. Jadi ada juga kemarin dari Bapak Ketum bilang gitu, katanya kalau Isbah Palembang ada acara buka bersama di rumah ini katanya. Oh, ketahu. Kataku insya Allah itu kan langsung dengan acara webinar atau tausiah. Terus yang syiar isbah ini insya Allah setiap Jumat itu sudah pelantikan. Jumat ini mulai sudah kami hubungi MI dan langsung dikirim ke masing-masing rayon. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Syahril. Untuk Saudari Endang, apakah ada masih yang belum jelas? Tidak, moderator. Jadi webinar ini digantikan dengan acara tausiah bukber. Maksud saya namanya itu loh. Oh, iya, jadi ganti namanya, nama kegiatannya itu kan.
karena webinar itu kan pastinya diadakan secara virtual. Nah, kalau misalnya secara face to face itu maka diganti, ada baiknya namanya itu diganti dengan tausiah. Jadi maksudnya seperti itu kan? Iya, moderator. Oke, terima kasih Saudari Andang atas tanggapan dan masukannya. Apakah ada teman lain yang ingin berargumentasi ataupun menyampaikan sarannya? Izin bicara moderator. Iya, silahkan. Baik, makasih moderator. Sekedar masukan untuk Departemen Agama, karena dalam waktu dekat ini sudah akan memasuki bulan suci Ramadan dan program kerjanya dominan pada bulan Ramadan. Jadi untuk Departemen Agama dipersiapkanlah dari sekarang. Jadi karena kan sekarang lah hampir 2 minggu nak menuju Ramadan, jadi kayak pas waktu untuk mempersiapkan acara-acara pada bulan Ramadan tersebut. Jangan pas hari puasa pertama baru kan bekejar nyiap acara kayak itu maksudnya. Makasih moderator, sekedar masukan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Syahril. Silakan untuk menanggapi. Terima kasih atas masukannya dari Saudari Dinda. Ya, insya Allah kami usahakan, terutama ini acara tausiah ini kami usahakan sebelum Ramadan akan kami diskusikan sama kadep-kadep yang lain, di mana acara itu pas hari apa, tanggal berapa akan kami diskusikan. Terus yang lainnya itu insya Allah kami sudah ada ancang-ancangnya, kalau yang tadi Ramadan dan Syanisba itu insya Allah sudah ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pastinya Departemen Agama itu sudah menyiapkan rencana mereka jauh-jauh hari ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Departemen. Oke, sekali lagi saya tanya, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lain? Sepertinya kalau tidak ada, maka kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Humas. Di sini Departemen Humas. Ada. Ada ya? Oke, Ada. hadir ya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kawan-kawan Galela ngasih kesempatan untuk menjelaskan. Jadi untuk proker Humas ini ada 2. Untuk yang pertama, webinar vaksin yang akan diadakan pada tanggal 30 Mei. Rencana 30 Mei lah fix. Nah, tujuannya sendiri kan lambat laun kita akan menerima yang namanya vaksin di tengah pandemi nih. Jadi mahasiswanya lagi banyak yang ambigu, apa sih vaksin tuh? Karena banyak hal yang ambigu tadi menimbulkan pro dan kontra. Nah, di sini kita akan memberikan pelajaran mengenai webinar vaksin ini. Nanti untuk juru bicara sendiri lah ditemukan alumni ISBA sendiri, dokter juga. Nah, itulah sasaran targetnya seluruh lah. Jadi harapan kelak kita orang-orang ISBA nih mungkin seluruh lah mudah percaya dengan pelaksana CD. Walaupun ada yang tidak percaya ya, apa agi-agi yang takut, sedangkan webinar vaksin ini telah memberikan pelajaran ke kawan-kawan Gale. Apa sih tujuannya? Nah, terus lanjut ke nomor 2. Tolong dong. Nomor 2.
Halo operator, tolong digeser ke bawah. Operator diarahkan to standby ya. Nah, oke. Yang kedua ini yaitu bank darah. Bentuk kegiatan itu kan membantu lah orang-orang Bangka nih. Jadi gunanya tuh kita nih sebagai humas menyediakan informasi seperti kan sering tuh dibagiin di grup-grup. Ini ada yang minta golongan darah nih A, B, dan seterusnya. Nah itulah tugas bank darah ini. Pelaksanaannya tuh ya fleksibel. Kalau ada orang yang minta darah, nah humas tuh ini lah gawe menyediakan informasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun sayangnya masih banyak kekurangan di dalam bank darah ini. Jadi rencana nanti saya sendiri berserta anggota-anggota yang lain akan membuat semacam survei dalam bentuk Google Form. Soalnya data-data dari sebelum itu, data-data golongan darah banyak yang hilang atau tidak kurang, serta tidak bisa dihubungi lagi. Sehingga mencegah orang yang butuh darah tadi. Kadang susah lah, soalnya jadi kegunaan bank darah ini. Sebagai penghubung media informasi, nah sebenarnya juga ini nih gawe offline kalau di Palembang. Kalau ke PMI kan tolak tugas jemput antar lah supaya lebih memudahkan orang yang membutuhkan darah tadi. Dan juga maaf lah karena humas ini punya dua harus 4 tidak salah. Untuk yang ketiga ini kan ada kan yang nomor pertama tadi webinar vaksin. Nah setelah itu harusnya kalau bisa kita bisa vaksin vaksin gratis. Tapi Akbar pernah mengajukan proposal, namun ditolak karena semua ada gilirannya kata dari bupati bupati atau gubernur lah lupa. Pokok tolah Akbar mengajukan proposal dengan semaksimal mungkin, ternyata tidak bisa. Jadi tidak jadi proker tadi. Nah nomor 4 nih harus kunjungan ke rumah singgah di Palembang. Namun sayang terkendala COVID juga. Itulah jadi ya proker humas kali ini. Oke, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih tanggung jawab Departemen Humas. Jadi kesimpulannya itu mereka akan mengadakan webinar vaksin, di mana tujuannya itu supaya kita semua bisa mengetahui manfaat dari vaksin itu. Kemudian kita juga tidak termakan hoax yang belakangan ini itu sedang marak. Kemudian mereka juga ada bank darah, di mana tujuannya itu sangat mulia untuk membantu sporadik-sporadik kita yang ada di Palembang. Dan mereka juga akan mengantar jemput yang membutuhkan darah ataupun yang mendonorkan darah tersebut. Oke, terima kasih luar biasa ya. Untuk pada teman-teman, dimohon untuk tetap standby, jangan meninggalkan room meeting sampai rapat kerja kita selesai ya. Karena di sini kita sama-sama diskusi bagaimana rapat kerja kita ke depannya. Supaya ISBA Palembang ini lebih maju dan lebih berkembang. Lebih maju intinya ya. Oke, selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin menyampaikan argumentasinya ataupun sarannya itu dipersilakan. Oke, sebelumnya memastikan bahwa teman-teman semua pastinya sudah setuju ya. Jika ada yang belum setuju itu bisa menyampaikan argumennya itu kenapa tidak setuju. Oke, kepada teman-teman silahkan. Izin masuk moderator. Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanggapi salah satu proker dari Departemen Humas, yaitu webinar vaksin. Di sini tadi belum dijelaskan ya, waktunya itu masih menyesuaikan. Saran, karena vaksin ini sudah berjalan, bahkan mungkin sekarang sudah di tahap
guru. Alangkah baiknya webinar ini segera dilaksanakan karena kalau mengingat terus secara terus-menerus bisa jadi nanti vaksinnya juga selesai. Jadi saran saya webinar ini karena ini kan tidak lama lagi nih bulan puasa, kalau memang tidak terkejar kegiatannya itu dilaksanakan sebelum bulan puasa, bagaimana kalau di bulan Mei pada tanggal 30 Mei 2021. Terima kasih. Baiklah, menanggapi Mbak Endang tadi, Nah, itulah tadi Mbak, emang 30 Mei tadi rencananya. Maaf lah tadi tak keluar sinyal lagian. Mungkin tidak kedengar suara ku agak serak-serak. Alah mungkin mungkin lah tahap masukan tahap guru tadi emang. Mungkin suara lagi kita lah. Kalau bisa insya Allah nanti cepat mungkin 30 Mei itu lah. Oke lah. Oke, terima kasih ya masukannya. Kemudian teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ingin berargumentasi? Izin masuk moderator. Oke, sebelumnya teman-teman semua masih ada yang ingin menyampaikan argumentasinya ataupun pendapatnya? Izin masuk moderator. Iya, silahkan. Ini sekedar masukan bayi untuk Departemen Humas yang bank darah tadi, karena emang data tuh tidak lengkap, jadi ini masukan untuk kan ada tuh database dari Departemen PSDM. Nah, kalau di database Departemen PSDM tuh kan biasanya ada minta juga data donor darah orang-orang tuh kan di data. Nah, sudah itu minta baik kalau yang humas nih minta data ke PSDM. Jadi nambah lagi maksudnya data-data tadi. Selain IKA juga kan kalau nak buat Google Form. Nah, data dari PSDM juga pacak diambil kayak tuh untuk nambah data. Terus tuh yang anak asrama tuh juga didata karena kan kebanyakan dari dulu tuh anak asrama tuh juga aktif mereka donor darah. Kayak tuh baik, makasih moderator. Oke, terima kasih Saudari Linda atas masukannya. Untuk Departemen Humas, apakah ada yang ingin disampaikan terhadap argumen dari Saudari Linda? Makasih Lin masukannya. Ya tujuan kami sih amanat tuh awal. Ini juga aku sadari setelah aku menghubungi banyak para pendonor, ternyata banyak yang tidak bisa dihubungi. Jadi mungkin tiap tahun tuh harus diperbarui data-data para pendonor nih. Kebanyakan yang tidak bisa dihubungi itu sayang. Nah itulah. Pokok makasih lah masukannya. Lanjut moderator. Oke, terima kasih ya. Diingatkan kembali lagi bahwa pada serta mengaktifkan kameranya dan terima kasih sudah standby sampai sekarang dan diharapkan untuk tetap standby ya. Karena kita masih ada beberapa kegiatan program kerja yang belum disampaikan. Oke, kita lanjut ke departemen selanjutnya yaitu Departemen Orsenbud. Halo. Ada suara ada? Halo. Halo moderator. Halo, halo. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja ya ke Departemen Orsenbud. Koordinatornya saya sendiri,
Nama Nazlan Bikri Dasran. Suara kecil moderator. Iya, dimohon kepada Saudara Nazlan untuk suaranya tuh diperbesar supaya kita yang peserta lainnya tuh bisa mendengar dengan baik. Halo. Besar. Coba diulangin kembali. Halo. Besar loh. Sepertinya itu masih kurang besar deh. Coba dibesar sekali lagi. Itu coba ini suaranya tuh dideketin dengan HP-nya itu. Atau bisa pakai handset. Oke, gimana Saudara Nazlan? Halo. Ya, sepertinya jika tidak bisa suaranya itu diperbesar, mungkin juga cukup seperti itu. Karena kita tidak bisa memaksakan keadaannya. Oke, silakan dilanjut Saudara Nazlan. Apa ganti nggak ya? Lebih, apa ganti nggak? Beli kopi. Penting. Làm đi cũng tay nào vào nào như này ada yang juga video tadi cukup minta bisa nih oke lah nah lama itu boleh bateri nah 69 bateri Instruksi moderator, tolong jika tidak ada Saudara Nazlan, dilanjutkan. Oke, untuk Saudara Nazlan ditanya sekali lagi. Pada Saudara Nazlan masih belum bisa ya? Oke, kalau misalnya masih belum bisa kita tunda dulu. Kita lanjut ke departemen selanjutnya. Itu Departemen Danus ya, Dana Usaha. Oke, pada penanggung jawab Departemen Dana Usaha itu dipersilakan. Sekali lagi pada Departemen Dana Usaha dimohon untuk standby. Terima kasih kepada moderator. Oke, sudah terhubung ya. Oke, kita lanjut. Kepada operator untuk sharing screen-nya itu yang berhubungan dengan dana usaha, program kerja dana usaha ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Melisa, saya diamanakan sebagai Ketua Departemen Dana dan Usaha. Di sini wakil saya yaitu Galuh Purwati dari
Rayon IT, Sekretaris Kamila Nada Maisa dari Rayon Bukit dan Bendahara Waidatul Baiti dari Rayon Pelaju. Kemudian untuk anggotanya yaitu ada Santri serta Bella, Nanda, dan Doniawan. Kemudian dari Departemen Danus ada 3 broker. Yang pertama Isbamat. Isbamat ini mencakup menjual pulsa elektronik, makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, dari tujuan Isbamat ini yaitu melatih anggota ISBA dalam pemasaran dan sebagai pemasukan kas ISBA. Kemudian untuk waktu pelaksanaan, khusus untuk pulsa, kita menjual untuk seminggu sekali. Kemudian untuk makanan, pakaian, dan lain-lain, itu waktu pelaksanaannya sebulan sekali. Kemudian untuk sasarannya yaitu seluruh anggota ISBA Palembang dan masyarakat umum. Untuk Isbamat ini nantinya akan ada koordinator masing-masing untuk pulsa, makanan, pakaian, dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya yaitu online dan offline. Kemudian yang kedua yaitu ada ISBA Clothes, yaitu bentuk kegiatannya pembuatan baju, di mana tujuannya dan untuk waktu pelaksanaan April dan Oktober. Untuk pembuatan baju ini dikarenakan kita untuk kuliah pun masih online dan masih ada yang di Bangka dan sebagian di Palembang. Untuk baju ini nanti ada koordinator yang di Bangka dan ada juga koordinator yang di Palembang. Untuk sasaran targetnya yaitu seluruh anggota ISBA Palembang. Kemudian ketiga yaitu ada seminar kewirausahaan. Bentuk kegiatan yaitu seminar. Seminar ini dilakukan secara online dengan tujuan untuk menciptakan jiwa kewirausahaan anggota ISBA serta generasi milenial yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha. Untuk sasaran targetnya seluruh anggota ISBA dan masyarakat umum. Sekian itu saja dari penyampaian proker dari Departemen Danus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Saudari Melisa atas penyampaian program kerjanya. Jadi di sini program kerja dari Departemen Danus itu ada ISBA Mart, di mana itu mereka jual-menjual berbagai macam seperti misalnya ada pulsa, kemudian ada token, kemudian juga ada makanan, pakaian, dan lain-lainnya ya. Kemudian ada ISBA Clothes, di mana di sini mereka bertanggung jawab dalam pembuatan baju ISBA. Kemudian juga ada seminar kewirausahaan, di mana tujuan seminar ini adalah yaitu menciptakan jiwa kewirausahaan terhadap anggota ISBA ya. Jadi intinya dana usaha ini akan menjadikan kita untuk menjadi pengusaha muda ya. Oke, kepada teman-teman semuanya ini yang hadir di room meeting ini, apakah setuju terhadap program kerja dari dana usaha? Setuju. Oke, setuju ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan ataupun saran ataupun kritikan? Izin moderator. Ya, silahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanggapi salah satu proker dari Danus. Yang pertama tadi mengenai Isbamat. Isbamat ini waktu pelaksanaannya itu seminggu sekali. Jadi ini maksudnya bagaimana ya? Apakah misalnya jika kita ingin beli pulsa itu dari ISBA ini ditentukan waktunya, misalnya hanya buka hari Minggu atau bagaimana? Itu tolong dijelaskan. Lalu yang kedua mengenai webinar, seminar ya. Webinar atau seminar ini? Seminar kewirausahaan. Ini dalam bentuk online ya. Berarti namanya ini boleh diganti dengan webinar kewirausahaan. Terus saya opsikan tanggalnya
karena tadi di bulan Mei ada agenda dari seminar dari Humas. Lalu kalau di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ada acara dari MI. Saya opsikan pada tanggal 27 Juni 2021 itu untuk seminar kewirausahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kepada penanggung jawab Danus itu untuk menyampaikan sanggahan. Izin menanggapi. Sebelumnya terima kasih kepada Endang atas sarannya. Yang pertama itu Isbamat. Untuk yang pulsa itu seminggu sekali, sistemnya ya setiap hari. Setiap hari untuk pulsa. Kemudian untuk yang seminar kewirausahaan untuk opsinya sudah ada. Kemarin sudah ada, cuman lupa di waktu pelaksanaan lupa dicantumkan. Itu opsi tanggal 27 Juni 2021. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas tanggapannya. Kemudian kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada, maka kita lanjut. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Saudari Penny. Nanya yang Isbamat tadi yuk. Kan Ya, itu kan silakan. tadi jual makanan, pakaian. Nah, itu tuh sistemnya kan kondisi sekarang kan masih online. Nah, itu tuh sistemnya macam pet promote apa macam mana yuk? Jual secara langsung. Jawab moderator. Ya. Untuk yang Isbamat yang makanan dan pakaian ini sistemnya online. Bisa kita disebar melalui sosmed, bisa di Instagram Palembang ataupun di WA atau di Facebook juga bisa. Nah, untuk sistem online ini bisa kita entah itu COD atau JNT kalau yang tidak memungkinkan untuk langsung offline. Jadi sistemnya ini online, bisa pengiriman seperti JNT, JNE dan lain-lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Jadi intinya sistemnya itu serba online ya, karena sekarang ini kita berada di tengah pandemi. Berarti sistem kirimnya itu serba online dan pengirimannya pun menggunakan jasa kirim seperti JNT dan lain sebagainya ya. Oke, untuk teman-teman yang lain apakah masih ada tanggapan? Oke, sepertinya jika tidak ada, kita lanjut ke Departemen Orsenbud tadi ya, yang terkendala tadi. Pada Departemen Orsenbud dipersilahkan. Kepada yang bersangkutan, Saudara Nazlan, sepertinya masih belum terhubung. Jika tidak ada, mungkin ada anggota yang lainnya yang bisa menggantikannya, itu ada Anggun, ada Oscar. Diingatkan kembali bahwa untuk
Peserta segera mengisi absennya ya bagi yang belum. Izin masuk moderator. Ya, silahkan. Bagaimana, apakah Saudara Nazlan tidak bisa bergabung? Sinyalnya itu, jet katanya. Coba anggota yang lain. Bagaimana dengan anggotanya? Ada wakilnya, ada sekretarisnya. Haris. Kalau memang tidak ada, saya akan mewakilkan dari Orsenbud untuk mempresentasikan proker mereka. Oke, silahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya di sini saya mengingat Ketua Departemen dari Orsenbud tidak bisa hadir dikarenakan sinyal. Jadi di sini saya akan mewakili dari pihak Departemen Orsenbud. Yang pertama di sini Orsenbud ada kegiatan. Mungkin saya akan sebutkan dulu. Koordinatornya yaitu, maksudnya ketuanya itu ada Nazlan Fikri Basrin, wakilnya Haris Wafi, sekretarisnya Nyimas Putri Fajria, anggotanya Oscar Ortega Graciono, Anggun Pratika, Iqbal Maulana, Sarini Hasbullah, Ferry Maulana, Adri Nanda. Baiklah, langsung saja. Di sini Orsenbud ada kegiatan, salah satunya yaitu e-sport. Sparring olahraga e-sport serta turnamen antara ISBA Palembang dan umum. Tujuannya itu mempererat hubungan silaturahmi antar kader ISBA Palembang di masa pandemi COVID-19. Waktu pelaksanaannya ini masih menyesuaikan. Sasaran targetnya itu seluruh anggota ISBA Palembang. Lanjut. Yang kedua itu ada video melukis. Tujuannya mencari minat dan bakat kader ISBA Palembang. Tujuan bentuk acaranya itu mencari minat dan bakat kader ISBA Palembang. Tujuannya itu agar bakat setiap kader ISBA Palembang itu terrealisasi dan menyiapkan kader ISBA Palembang dalam suatu acara. Sasarannya itu seluruh anggota ISBA Palembang dan masyarakat umum. Yang ketiga itu ada video olahraga. Ini sama, mencari bakat, bentuk acaranya itu. Lalu tujuannya agar bakat setiap kader ISBA Palembang terrealisasi dan menyiapkan kader ISBA. Sasarannya sama juga, seluruh anggota ISBA dan seluruh anggota ISBA Palembang dan masyarakat umum. Lalu lanjutannya itu ada cover lagu jingle ISBA. Bentuk kegiatannya itu mengcover lagu jingle ISBA Palembang. Tujuannya itu mempromosikan lagu jingle ISBA Palembang kepada masyarakat sekitar. Waktunya masih menyesuaikan, targetannya itu seluruh kader ISBA dan masyarakat umum. Lanjut. Lanjut, operator. Bisa. Habis, Dang. Oke, mungkin itu saja proker dari Orsenbud. Jika ada tanggapan dari teman-teman, dipersilakan. Oke, terima kasih ya Saudari Endang sudah mewakili dari Departemen Orsenbud. Oke, pada teman-teman semua, apakah menerima program kerja yang telah mereka susun? Oke, sepertinya ini diam tanda setuju ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanggapi terhadap program kerja dari Orsenbud? Jika ada, dipersilahkan. Izin menanggapi moderator. Ya, silahkan. Nak nanya, tuh kan
program kerja, ada video melukis, video olahraga, cover lagu. Kayak apa tadi? Terakhir tolong naik ke atas, ke bawah dikit, operator. Lah, sampai cover lagu. Nah, tuh nak nanya. Nah, kayak tuh yang lomba video olahraga, cover lagu tuh, cuman mekanisme tuh lomba atau macam mana ya, Pecak dijelas. Nak nanya tuh lah, video olahraga, cover lagu, kayak lomba melukis tadi tuh. Jadi sikok lomba atau kayak mana? Tuh baik. Makasih moderator. Oke, terima kasih kembali ya. Jadi intinya pertanyaannya di sini tuh lombanya sistemnya tuh seperti apa? Apakah dijadiin satu atau digabung atau bagaimana ya? Oke, pada yang mewakili untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk agenda dari Orsenbud ini, prokernya, itu ada gabungan dari video lagu, cover lagu. Berdasarkan pandangan saya, dari file yang mereka kirim, mereka akan mengadakan sebuah lomba, itu hampir sama dengan MI. Jadi isi-isi dari lombanya itu adalah video olahraga, cover lagu Jingle Isbah, lalu apa lagi? Video olahraga dan, tolong operator satu lagi. E-sport. E-sport. Nah, jadi itu bentuknya Video melukis. mungkin kalau untuk e-sport, video melukis, video olahraga, dan Jingle Isbah ini gabungan dalam satu lomba. Atau mungkin ada saran untuk Orsenbud dari teman-teman, dipersilakan disampaikan. Oke, terima kasih pada teman-teman yang lain. Jika ada yang ingin menyampaikan saran ataupun kritikannya itu dipersilahkan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, saya selaku moderator, saya rasa juga saya sependapat dengan Saudari Endang yang mewakili, yaitu kemungkinan mereka mengadakan lomba, di mana lomba itu ada 4 jenis, jadi setiap peserta itu bisa memilih mereka tuh mau mengikuti lomba yang mana. Dan itu ada e-sport, ada video melukis, olahraga, dan cover lagu. Jadi intinya ini diselenggarakan 1 kali, cuman jenis lomba yang diadakan itu berbeda. Jadi seperti itu ya kemungkinan. Oke, kita lanjut ke departemen sepertinya sudah selesai. Departemennya itu PSDM sudah, Agama sudah, Humas juga sudah, Orsenbud juga sudah, MI sudah, Danus juga sudah. Kemudian kita lanjut ke setiap masing-masing rayon, di mana rayon di sini ada 3, yaitu rayon Bukit, Ite, dan Pelaju. Oke, yang pertama kita langsung ke rayon Bukit ya. Untuk rayon Bukit, yang mewakili dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masuk ya. Oke. Untuk rayon Bukit ada beberapa ya Noah. Yang pertama tuh PPSDM. PPSDM tuh ada pendataan. Bentuk atau mendata siswa baru yang masuk kuliah di Palembang. Terus di bagian rayon Bukit.
untuk ke seluruh yang ada di Bukit di data yang maba. Terus ada Forsland. Itu tuh bentuk forum silaturahmi online karena ini musim pandemi jadi kita buat kayak tuh. Di situ kita kelap pacak kumpul-kumpul sama-sama di di dalam Zoom kayak inilah. Jadi diskusi kayak ini. Itu yang pertama dari PPSDM. Terus tuh dari Departemen Agama. Departemen Agama tuh webinar. Webinar ini sebagian kayak sekaligus untuk untuk tausiah. Jadi yang agama nih tetap online, cuman dari yang agama nih lah nyiapin ustadz untuk acara ngisi acara. Terus tuh ada dari Danus untuk kegiatan tuh ada Projuba. Projuba ini berbentuk promosi jualan online jualan isbah. Jadi dari Danus ini membantu promosi jualan yang ada di isbah. Terus ada dari MI. MI ada dua kegiatan. Yang pertama ada 3 magazin, pamflet, kayak dokumentasi. Untuk pamflet ini setiap acara dibuatin pamflet jadi orang tahu untuk ada acara kelak. Terus dokumentasi ini setiap ada acara yang jadi langsung didokumentasi kayak biasa. Terus lanjut ke Orsenbud. Orsenbud ini ada dua kegiatan, yaitu eksplorasi bakat badan minat. Terus ada isbah bernyanyi. Terus ada humas, isbah charity. Untuk humas ini kayak biasa kegiatannya membantu yang membutuhkan dan setiap itu dia memberi pelayanan yang terbaik untuk bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya pada saudara Farul. Atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, untuk teman-teman semua, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi saya tanya, apakah semuanya setuju terhadap program kerja dari Rayon Bukit? Sekali lagi, saya tanyakan apakah ada yang ingin menanggapi ataupun memberikan saran. Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka kita lanjut ke Rayon IT ya. Kepada operator untuk menyiapkan program kerja Rayon Ilir Timur.
Oke, terima kasih ya moderator. Jadi di sini yang mewakili itu saya sendiri karena saya berasal dari Rayon Ilir Timur selaku sekretaris ya. Oke, jadi di sini yang pertama kami dari Rayon Ilir Timur itu akan mengadakan kegiatan yaitu namanya sosial media contest. Di mana bentuk kegiatannya itu ada lomba cover lagu ISBA, kemudian ada video melukis, video olahraga e-sport game Mobile Legends. Nah, tujuannya itu melatih keahlian di bidang olahraga, seni, dan budaya. Waktu pelaksananya itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian sasaran target di sini kami tidak hanya dengan sasarannya itu tidak hanya dari Rayon Ilir Timur sendiri, tapi juga dari seluruh anggota ISBA Palembang dan umum. Moderator, tolong ke atas lagi. Baru nomor 1, moderator. Oke, di sini perkiraan biaya yaitu sekitar 4 jutaan, di mana penanggung jawabnya itu adalah Orsenbud dari Rayon Ilir Timur itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada program kerja yang mana nama kegiatannya itu adalah kajian rutin online, di mana bentuk kegiatannya itu seperti mendengar ceramah atau kajian dari tokoh masyarakat ataupun ustadz. Di sini mengundang tokoh agama. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan dan menambah wawasan terhadap agama. Waktunya itu juga menyesuaikan, targetnya itu tidak hanya dari anggota ISBA Rayon Ilir Timur, tetapi juga seluruh anggota ISBA Palembang dan umum. Kemudian penanggung jawabnya itu adalah Departemen Agama, dan perkiraan biaya itu yang diperlukan adalah 250.000. Kemudian yang ketiga ada Young Muslim Creativity, di mana di sini Young Muslim Creativity ini bentuk kegiatannya itu seperti lomba tilawah, kaligrafi, ceramah secara virtual. Kemudian waktunya itu penyelenggara itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan sasaran targetnya itu seluruh anggota ISBA Palembang dan umum. Kemudian ini penanggung jawabnya itu adalah Departemen Agama dari ISBA Rayon Ilir Timur. Kemudian ada webinar sosial media, di mana webinar ini dengan tema itu memanfaatkan sosial media di bulan suci Ramadan di tengah pandemi. Jadi tujuannya itu agar puasa Ramadan itu berjalan dengan optimal. Kemudian waktu pelaksanaannya itu di bulan Ramadan. Kelima, itu ada gerakan One People, One Juz online, yaitu di mana kegiatannya itu adalah tadarus Quran, di mana satu orang itu 1 juz, dan itu dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan dengan tujuan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keenam itu ada jual-menjual, seperti ISBA Mart, itu karena itu juga bekerja sama dengan ISBA Palembang, ada jual pulsa, voucher, token, dan lain-lain sebagainya. Ada juga kerjasama dengan Departemen Danus ISBA Palembang, yaitu penjualan ataupun pembuatan baju ya, baju ISBA. Kemudian di sini juga ada webinar Be Young Entrepreneur, yaitu seminar virtual menjadi pengusaha muda, di mana tujuannya itu untuk memotivasi ataupun mengajarkan bagaimana menjadi pengusaha muda bagi seluruh anggota ISBA Rayon Ilir Timur, dan tidak hanya anggota ISBA Rayon Ilir Timur, tetapi juga anggota ISBA Palembang dan umum. Waktunya itu menyesuaikan, dan ini penanggung jawabnya itu dari Departemen Danus Rayon itu sendiri, di mana itu Saudari Malika Putri, dan diperkirakan biayanya itu 500.000. Kemudian ada makrab. Nah, makrab di sini bisa makrab dilaksanakan secara virtual maupun face to face, tergantung kondisi yang ada. Jadi tujuannya itu adalah guna mempererat tali persaudaraan antar anggota ISBA, yaitu tidak hanya anggota ISBA Rayon Ilir Timur, tapi juga bisa melibatkan anggota ISBA Palembang dan saling sharing suka duka bagaimana di tanah rantau Palembang. Waktunya itu menyesuaikan. Kemudian sasarannya itu bisa mengajak petinggi, alumni, dan seluruh anggota ISBA. Penanggung jawabnya itu adalah Departemen dari Pengembang Sumber Daya Manusia ISBA Palembang Rayon Ilir Timur. Kemudian ada e-magazine seperti program kerja dari ISBA Palembang, dan itu sepertinya itu sama saja tujuan dan bentuk kegiatannya. Kemudian ada dokumentasi kegiatan online, offline, juga sebagai media publikasi dan media informasi. Itu di mana fungsinya itu mendokumentasikan segala kegiatan ISBA Palembang supaya kegiatan tersebut bisa diabadikan momennya dan selalu dikenang. Dan itu waktunya itu menyesuaikan dengan kegiatan yang ada, dan itu
penyelenggaranya itu adalah MI Rayon Ilir Timur itu sendiri. Kemudian ada lomba virtual competition atau seperti lomba poster, lomba video kreatif, di mana ini membuat poster dan video kreatif itu temanya itu menyesuaikan dan tujuannya itu adalah untuk memperingati peringatan ulang tahun ISBA Palembang, kemudian memperingati hari-hari besar, dan ini penyelenggaranya itu Departemen MI Rayon Ilir Timur. Kemudian ada workshop basic desain grafis, yaitu workshop ini belajar bagaimana dasar-dasar dari desain grafis. Kemudian waktunya itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan ini penyelenggaranya itu Departemen MI Rayon Ilir Timur. Jadi sepertinya itu saja. Pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Mantap, mantap. Sekali lagi pada teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan ataupun izin masuk moderator. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada salah satu pakar kalian nomor 13, ISBA Virtual Competition, lomba poster, lomba video kreatif. Tujuannya ini untuk perayaan ISBA dan hari ulang tahun ISBA dan hari besar. Nah, sedangkan hari ulang tahun ISBA yang kita ketahui sudah lewat. Jadi ini bagaimana ya untuk sistemnya? Oke, terima kasih. Jadi ini di sini program kerja yang kami rancang atau kami susun ini belum tentu dilaksanakan semuanya atau sepenuhnya, karena ini juga pastinya perlu persetujuan dari BPH inti. Jadi ini juga harus kerjasama dengan Departemen MI dari ISBA Palembang, BPH inti Departemen ISBA Palembang ya. Nah, jadi karena udah dilaksanakan, karena ulang tahun ISBA Palembang itu udah lewat, kemungkinan itu tidak bisa diselenggarakan lagi, dan kemungkinan itu untuk tahun depan, dan itu mungkin untuk tugas kepengurusan yang baru. Nah, di sini mungkin masih ada memperingati hari-hari besar yang lainnya. Jadi bisa lombanya itu diadakan pada saat hari besar. Mungkin itu saja sih, terima kasih. Bagaimana Saudari Endang? Lanjut. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana? Izin masuk moderator. Ya, silakan. Ini kan yang Orsen Boot kan, yang Orsen Boot itu kan apa acara itu kan sama, biarkan sama banyak sama kayak yang BPH inti ya. Jadi maksudku tuh kita ya yang rayon tuh gimana nyukseskan acara yang inti macam yang sama-sama tuh, karena kelak kita nih kendala tuh masa tuh kelak. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih kembali. Jadi untuk yang Orsen Boot, operator mohon ke atas. Oke, benar seperti yang saudara katakan bahwa Departemen Orsen Boot ini pastinya bentuk kegiatannya itu sama seperti adanya cover lagu, dan mungkin semua rayon itu mempunyai program kerja yang sama, yaitu cover lagu ISBA, video melukis, olahraga, kemudian ada e-sport, game. Nah, itu seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini juga tidak mesti harus dikerjakan, karena ini juga harus melalui persetujuan dari Departemen Orsen Boot yang BPH inti. Jadi intinya kita sama-sama kerjasama antara Departemen Orsen Boot yang Rayon Ilir Timur dengan yang BPH inti. Bagaimana temanya itu apa, kemudian menyesuaikan waktu pelaksanaannya itu. Jadi tidak harus dilaksanakan per rayon. Jadi intinya itu harus mewakili ISBA Palembang gitu. Jadi intinya saling kerjasama gitu loh. Bagaimana? Ada tanggapan lain?
Oke, terima kasih moderator. Izin moderator. Iya, silakan. Terkait yang Departemen Orsenbud yang dipertanyakan karena sama dengan yang cabang. Mungkin siapa kalau boleh tahu nih ketua kalau di Rayon IT? Apita. Izin moderator Apita nama Ayu. Oke. Mungkin nih bisa jadi gabungan, no? Kayak kami di PSDM yang mana kami database, kami gabung dengan yang setiap rayon. Gitu. Mungkin kalau untuk nih gabung ke cabang nih, lebih kayak operator tolong ke bawah dikit. Untuk Orsenbud cuma si kok nih lah proker ah. Iya, jadi sebenarnya dari Departemen Orsenbud itu mereka tuh memisah antara lomba cover lagu ISBA video melukis. Jadi di sini saya selaku sekretaris itu langsung menggabung saja karena itu sama-sama itu lomba. Oke. Sedikit saran mungkin, no. Kalau untuk karena lomba nih sama persis malahan, no. Dek beda nih yang cabang. Cuma beda nama. Sosial media kontes. Nah, sedikit sarana untuk Departemen Orsenbud, mungkin tambahkan satu proker lagi yang memang dikhususkan untuk rayon tanpa ada gabungan ke cabang. Oh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tanggapannya diterima dan mungkin akan dibenahi kembali oleh yang bersangkutan, yaitu Departemen Orsenbud dari Rayon Edir Timur. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin disampaikan? Izin masuk, moderator. Iya, silahkan. Oke, tadi sekedar memberi saran, tadi dikatakan bahwa program kerja yang dibuat ini tidak semuanya akan terrealisasi. Di sini saya hanya ingin memberikan saran kepada kalian, program kerja yang sudah kalian buat, tolong diusahakan untuk dilaksanakan. Jangan sampai program kerja yang sudah direncanakan ini tidak dilaksanakan. Ya, kita memang tahu apa yang kita rencanakan tidak semuanya bakal berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kita harus maksimalkan bagaimana caranya kita untuk mengusahakan agar program kerja ini terrealisasi seperti itu. Dan seperti tadi, ada yang memperingati hari ulang tahun ISBA yang kebetulan sudah lewat, itu kan masih ada hari-hari besar lainnya, bisa dimaksimalkan di situ, seperti itu. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang bilang tidak semuanya akan direalisasikan, berarti niat awalnya aja udah bisa dibilang berbeda seperti itu. Jadi jangan sampai ada niat seperti itu. Kalau bisa, apapun yang sudah kita sampaikan di sini, kita usahakan untuk kita laksanakan seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk saran dan masukan untuk Rayon Ilir Timur. Di sini bukan maksudnya ingin apapun, hanya ingin memberikan saran. Jadi jangan sampai kita berpikir negatif terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara kita mengusahakan dulu bagaimana proker yang sudah kita buat kita laksanakan. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Saudari Laras atas sarannya. Jadi memang benar, karena setiap orang itu pastinya mempunyai perencanaannya masing-masing, dan setiap rayon itu mempunyai program kerjanya masing-masing. Dan pastinya mengharapkan penuh untuk rencana itu segera terrealisasikan,
Nah, tapi maksud saya di sini itu bukan tidak terrealisasikan, mungkin belum saatnya, belum waktunya. Jadi kita juga harus melihat kondisi yang ada, dan menyesuaikan waktu yang ada. Dan juga menyesuaikan dana, kemudian juga ini pastinya perlu persetujuan dari yang inti, karena dananya itu pastinya perlu mengajukan proposal dulu, jadi kita harus melihat kondisi yang ada. Jadi intinya kami juga sama-sama ingin mengharap penuh bahwa setiap program kerja ataupun rencana yang sudah disusun ini segera terrealisasikan. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut, apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin disampaikan? Izin masuk moderator. Ya, silakan. Lanjut BPO dulu. Izin moderator. Iya, silakan. Jelaskan suara. Jelas. Jadi ini langsung baik minta maaf dulu tadi lah masuk sebentar dia keluar soalnya tadi tes rapid kan, ini baru balik ke jadi ini bukan untuk ke salah satu departemen maupun salah satu rayon, tapi ini secara umum. Jadi ini kan ibaratnya proker yang lah direncanain lah lama, anggap bayi lah pernah rapat secara internal kan. Internal tuh maksudnya misal nih dari MI IT sendiri misalnya contoh, terus dirapatkan lagi ke hal-hal yang lebih besar kan, contoh rapat rayon misalnya diterima APEDA proker tuh di rayon Ili Timur, terus baru diajuin ke BPH. Nah jadi di sini proker yang diajuin kawan-kawan tuh didiskusikan, berarti kan ibaratnya proker nih belum fix kayak tuh. Disinilah ikan ngefix mana kira-kira proker yang mungkin untuk dijalanin, mana proker yang tidak mungkin untuk dijalanin. Nah kalaulah fix proker dan lah ibaratnya ditandatangani, berarti itulah proker yang bakal Ika jalanin selama setahun kepengurusan. Nah jadi di sini ibaratnya Ika tuh lagi membedah proker sehingga proker tuh fix di BPH inti, tidak dimemberatkan, fix juga di rayon kayak tuh. Jadi ibaratnya ini final dari proker Ika tadi. Nah jadi di sini fixkanlah proker-proker yang mana baik mungkin untuk dijalankan dan mungkin untuk dikolaborasikan kayak tuh. Kayak contoh tadi kan abang dengar sekilas tadi kayak ulang tahun ISBA kan itu kan lah lewat dan proker juga belum ditetapin kan. Hari ini nak netapin segala macam. Nah jadi bisa dikasih masukan, mungkin dialihkan ke hari apa misalnya. Nah itu tentuin langsung hari apa. Jadi sehingga pas proker fix lah tahu tanggal lah segala macam lah tuh. Jadi di sini Kak tuh membedah proker tuh, misal nih proker dari rayon ketumbur tak ke proker BPH inti segala macam, dan kalau ketumbur kan dialihkan ke tanggal berapa atau mungkin didahuluin yang mana dulu kan prioritas atau mungkin pacak digabung. Nah tuh yang dilakuin di sini sebenarnya kayak tuh. Jadi penyocokan atau penyesuaian lah antara BPH rayon ke BPH cabang. Tuh maaf baru ngasih masukan kan karena lah berlalu juga nela Ili Timur, mungkin cabang lah sudah ataupun rayon lain lah banyak yang sudah. Nah jadi sesuaiin kayak tuh sebenarnya. Nah untuk sekretaris tuh dicatat tanggal-tanggal lah. Jadi biar sekretaris lah yang ingat, oh kita bulan ini ada proker nih, kita bulan ini ada proker nih, ngingat aja jauh-jauh hari. 2 bulan sebelum proker tuh kan. Jadi lah pacak direncanain kapan rapat internal lah, kapan rapat global lah, kapan rapat pemantapan kayak tuh. Jadi itu bunyi kita rapat kerja di sini untuk finalisasi ya penetapan dari proker Ika untuk 1 tahun ke depan. Yang lah Ika rencanain dari rapat internal
rayon, mungkin rapat internal PPH segala macam di sini Kak netapin. Nah. Itu way mungkin. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya atas sarannya. Jadi benar, saya juga sependapat. Jadi kita di sini sama-sama diskusi bagaimana baiknya program kerja yang akan kita rancang untuk kedepannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin berargumentasi atau menanggapi saran dari Abang kita, Bang Fahri. Jika ada, silahkan. Izin moderator. Moderator Ya, izin. silahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf, baru gabung karena tadi ada terkendala sedikit. Mengenai raker, setuju sih dengan Bang Fahri tadi, bahwa untuk raker poinnya atau sama dengannya itu adalah finalisasi atau memfikskan proker ataupun program kerja yang sebelumnya sudah kita rancang, sebelumnya kita sudah susun. Di situ lebihnya sih ke proker itu jika ada yang ini, maksudnya jika ada yang kurang ini, itu boleh dibedah ataupun dipiskan. Oke, mohon maaf. Jadi untuk proker itu lebihnya sih ke memfikskan saja gitu. Lebih ke arah setuju atau tidaknya. Jika tidak setuju maka boleh dibedah, boleh diperitil bahasanya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, moderator. Izin masuk, moderator. Iya, silakan, Bang Fahri. Oke, makasih untuk moderator juga. Nah, jadi mungkin pacak dijadikan solusi kayak ini. Nah, jadi memang untuk hari ini silakan dibahas ataupun dibedah untuk program masing-masing kayak itu. Nah, karena situasi online yang kayak ini, kemungkinan agak susah untuk menentukan tanggal secara langsung. Tapi abang punya solusi kayak ini. Misalkan dalam bulan April, misalkan bulan April kan, bulan yang akan datang. Jadi ketika ada departemen yang ingin melaksanakan proker, jadi silakan melapor kepada Sekjen pada minggu pertama. Jadi setiap tanggal 1, silakan baik itu dari cabang maupun dari rayon yang ingin ada kegiatan bulan April, silakan dilaporkan. Nah, jadi ketika bulan itu memungkinkan tidak untuk pembagian waktunya gitu. Nah, berlaku juga untuk bulan-bulan yang lain. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi solusi kalau misalkan memang belum ketemu tanggal fix-nya kapan gitu bagi kawan-kawan kadep ataupun yang ketua rayon masing-masing. Nah, jadi mungkin itu jadi masukan untuk abang macam mana cara misalkan kita kalau agenda tuh mempacak pasti kapan dan ibaratnya pacak dibagikan lah pas bulan tuh agenda apa gitu. Nah, jadi intinya setiap awal bulan tuh lapor gitu. Oh, yuk kami dari rayon IT ngadain acara nih bulan nih. Nah, jadi ketika laporan tuh masuk, jadi departemen yang lain ataupun kegiatan yang lain lah jadi waiting list gitu, ibaratnya lah nunggu. Jadi kegiatan tuh yang diutamakan macam tuh. Kecuali pada bulan Ramadan kayak departemen agama kan. Nah, berarti itu memang punya dia ibaratnya, punya departemen agama gitu. Dan acara-acara yang memang kayak acara pasti misal kayak mungkin kayak misalkan LDO kan,
intinya kayak ada prioritas lah macam tuh dalam bulan tuh bisa kayak ada OR atau LDO, nah itu lebih diutamakan macam tuh. Nah mungkin tuh sih saran masukan dari abang, macam mana cara misalkan kalau memang belum ketemu tanggal fix kayak tuh, karena online juga mungkin agak susah tanggal pasti kapan. Nah mungkin cara itu pacak dipakai untuk apa? Meminimalisir lah terjadi bentrokan. Nah cuman berarti tugasnya di BPH inti, terutama di sekjen macam tuh. Jadi laporan yang masuk tuh langsung diolah macam tuh, ibaratnya memungkinkan dah untuk dilaksanakan pada bulan tersebut. Nah mungkin itu sih masukan dan saran dari abang. Maaf agak tidak mengikuti terlalu dalam juga, tapi tetap mendengarkan inti karena selebihnya apapun tuh kembali lagi ke kawan-kawan di kepengurusan tahun ini. Kami cuman membantu untuk mengasih masukan baik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Tori atas masukan dan solusinya. Jadi teman-teman semua, karena kita sama-sama mendengar, jadi itu bisa jadi pembelajaran kita ke depannya dan solusi dalam pelaksanaan rencana kerja kita ke depannya. Untuk teman-teman yang lain, ya silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini untuk departemen, untuk agenda dari cabang, itu memang sudah ada tanggal-tanggalnya, atau setidaknya sudah ada bulan yang memang kami opsikan untuk setiap proker. Mungkin boleh saya tampilkan di sini. Ini yang lama. Uti izin Endang yang share screen, boleh dah? Lanjut, Neng. Zina. Tunggu, Wak. Tunggu lu. Rayon masuk di Galilum. Lagi laju Bang Lumbang. Ini untuk departemen cabang. Mungkin pacak jadi acuan juga di rayon untuk menentukan tanggal-tanggal. Kemarin pas waktu rapat internal yang pertama kan memang banyak yang hadir, banyak yang siap proker. Jadi memang kami bingung juga untuk tanggal-tanggal menentukan tanggal dari proker dari rayon. Kata menunggu dari tanggal-tanggal kalah menyiapkan tanggal-tanggal yang fix untuk acara cabang. Tapi mungkin kurang diindahkan. Nah, di sini sudah ditentukan tanggalnya, sudah saya usaha urutkan juga untuk tanggal pelaksanaannya. Ini dari bulan depan itu ada Mutiara Ramadan, bulan Ramadan, RCR ISBA, webinar vaksin tadi 30 Mei, selanjutnya ada 19 Juni itu ada diskusi santai bersama ISBA Palembang, 27 Juni seminar kewirausahaan, webinar tadi bulan Ramadan, lalu ISBA lomba, ini dari MI 23 sampai 23 Juli sampai 23 Agustus, lalu ada OR, ini tanggal 12 atau 26 September, ending November, dan yang lainnya itu fleksibel dan menyesuaikan. Artinya di sini untuk pelaksanaan tanggalnya memang tidak ditentukan karena acaranya itu menyesuaikan dan fleksibel. Satu lagi untuk yang ada dari Orsembut tadi sudah kami opsikan itu tanggalnya September, November. Itu memang tanggalnya belum fix karena belum ada tindak lanjut dari Orsembut sendiri. Mungkin karena terhalang sinyal. Mungkin itu saja. Lanjut
Kita istirahat dulu, apa langsung diselesaikan. Lanjut. Langsung lah Pak. Tanggung. Langsung lah Bang. Langsung Agak Bang, rayon tanggung. laju kan yang Lagi Tanggung. sekolah. Rem itu tadi macam mana proker lah, Afik lum. belum Bang, soal Mana loh moderator? yang Moderator ambil kali, moderator yang Ren itu tadi munculkan itu, langsung. apa ya? Itu yang apa? Yang susunan Screen. susunan aja. Oh, yang itu broker Ren itu bahas lu. Oh, tuh long fix tuh soal loh yang departemen-departemen lain. Nggak dia ngonfirmasi ya tanggal. Izin masuk moderator. Itu long fix belum soal tanggal loh lagi disesuaikan soal belum dikonfirmasi dari departemen lain. Izin masuk moderator. Iya, silahkan. Baik, kan terkait tanggal dari setiap departemen yang rayon. Nah, tadi kan disampaikan oleh Yu Endang terkait kalender kegiatan dari setiap departemen inti yang dari BPH inti. Itu kan ada kalender tuh lah di tanggal-tanggal sekian. Kemudian mungkin sekretaris rayon masing-masing dari Pelaju, IT, Bukit, Pacak menghubungi Yu Endang, minta file atau hubungilah pokok Yu Endang, tanya terkait tanggalnya terus sesuaikan. Jangan sampai tabrakan kayak itu. Nah, soalnya kan tadi disusun tuh yang punya cabang tuh telah terstruktur setiap bulan ini kegiatan ini, bulan depan kegiatannya apa kayak tuh. Jadi masing-masing sekretaris rayon silakan hubungi Yu Endang atau Yu Linda terkait tanggal kegiatannya dan sesuaikan. Terima kasih. Oke, makasih kembali. Jadi intinya setiap sekretaris rayon untuk menghubungi dan mengonfirmasi tanggal jika ingin mengadakan rencana kerjanya ya. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin menanggapi? Izin moderator. Ya, silakan. Nah, jadi ini kan ibaratnya tidak begitu lame kan dan susah juga kan karena online. Benar kata Bang Torik tadi, boleh diterima saran dan masukan. Nah, jadi untuk di sini mungkin lebih ke finalisasi proker, proker yang mana yang cocok untuk dijalanin, proker yang mana cocok untuk kolaborasi, proker mana yang cocok untuk acara rayon tuh sendiri-sendiri misalnya. Dan tergantung dari BPH inti masing-masing kan. Kayak BPH rayon macam mana diskusi ya kelak, apakah di setiap rayon harus ada proker yang wajib untuk proker mereka sendiri kan tanpa harus kolaborasi kayak BPH cabang atau macam mana kan. Untuk tanggalnya kelak nyusul yang penting hari ini fixkan dulu proker, berapa proker dari BPH inti, berapa proker dari BPH rayon yang bakal untuk dijalanin 1 tahun ke depan. Itu dan itulah harus fix itu berada. Dan kayak hari-hari besar tadi boleh di kelak mikir ibaratnya anak-anak hari besar apa yang penting fixkan dulu proker. Oh, nih proker kami ada di kok kelak nyusul sisa. Dan tuh kasih deadline gitu, entah sebulan kan waktu untuk memikirkan, entah 2 minggu atau 3 minggu gitu. Yang penting di sini fixkan dulu berapa proker yang bakal kita jalanin untuk 1 tahun ke depan. Itu dulu yang utama, dan tanggal segala macam menyesuaikan. Untuk sekretaris cabang boleh dikirim ke sekretaris rayon masing-masing lah biar baca nyusun jadwal kan. Itu mungkin. Jadi hari ini pokoknya harus fix proker atau apa yang untuk dijalanin gitu. Bedah di situ Oke, makasih. Oke. Izin masuk moderator.
Oke, terima kasih atas saran dan solusinya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi. Izin masuk moderator. Ya, silahkan. Untuk acara yang Ilir Timur tadi, yang apa? Yang game tadi ke lagu tadi macam mana? Kalau diganti kayak ikat bentuk tim untuk ikut acara yang di BPH Inti itu kolaborasi. Ini ada tim dari Ilir Timur nih. Ibarat ada beberapa tim ikut Mobile Legend. Ada tim yang ikut ke lagu macam tu bayi mendaa diganti bentuk tim untuk Ilir Timur apa namanya kan. Jangan ikat buat acara sendiri kan dicabangkan lah deh, masa itu di Ilir Timur acara tuh tadi tengok 4 juta lebih dicabang 2 juta nih mah. Mungkin tuh baik. Oke, terima kasih Bang Akbar sarannya. Jadi itu kemarin itu yang mengenai rincian pendanaan biaya itu atas dari Departemen Ortenbud IT itu sendiri. Saya juga kurang tahu bagaimana spesifik atau rinciannya. Jadi benar kata Bang Akbar, mungkin bisa membentuk tim dan bergabung dengan yang cabang ya. Karena kalau Ortenbud mungkin rata-rata rencana kerjanya itu pasti juga mengadakan lomba. Di rayon lainnya juga mungkin mengadakan lomba. Teman-teman yang lain apakah masih ada tanggapan? Izin masuk moderator. Ya, silakan Bang Tori. Oke, makasih untuk moderator. Nah, jadi untuk mengambil hemat macam nih, Bay. Jadi intinya benar apa yang kata Akbar sampaikan tadi. Hal-hal program kerja yang berhubungan dengan lomba, semuanya langsung terpusat di cabang langsung kayak tuh. Nah, jadi silakan masing-masing rayon tuh menyesuaikan. Jadi kalau kita langsung kayak satu lomba yang besar lah bahasa. Jadi lomba yang besar nih yang langsung menghimpun ketiga rayon kan ibaratnya. Ketimbang kita melaksanakan rayon masing-masing gitu. Dan itu juga maksud abang kayak nih. Rayon nih bukan berarti tidak boleh ada poker, bukan berarti tentu. Cuman takutnya kalau sia-sia misalnya cuman kayak terlalu banyak agenda tapi tidak dilaksanakan gitu kan. Nah, lebih baik kayak ketika ada program kerja yang bagus di rayon, nah itu langsung kelak dilimpahkan ke cabang. Nah, jadi inti ya pelaksanaannya langsung dari ketiga rayon gitu. Nah, jadi silakan mungkin kelak misalkan memang ada program kerja yang bagus dari rayon, nah itu tuh pacak diambil alih ataupun dihandle oleh cabang macam tuh dengan melibatkan ketiga rayon gitu. Nah, mungkin itu juga menjadi cara untuk menghemat program kerja lah. Soalnya pengalaman nih, misalnya online nih, tidak baca tidak banyak-banyak kita program kerja, jujur ya bang, bukan pesimis atau apa ya, takut lah kita tidak terhandle lagi lah inti ya, misalnya banyak-banyak iga nih. Jadi memang kita milih program kerja yang realistis lah macam tuh, yang pacak kita gawe. Lebih baik kita berpikir realistis ketimbang kita hanya mementingkan angka macam tuh. Maksudnya kalau angka usulan banyak tapi realisasinya minim gitu. Nah, jadi mending dari abang, habis ini kan karena mungkin juga kan kita kan susah lah online nih, tapi intinya kalau koordinasi baik antara rayon ke BPH, kira-kira program kerja yang sama itu langsung disatukan jadi satu macam tuh, dan rayon tuh apa kalau pilihlah program kerja apa yang pajak dilaksanakan. Intinya yang hanya memang tidak memakan biaya yang banyak juga itu. Kayak misalkan apakah itu semacam kayak webinar boleh gitu kan, tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan lomba atau apa diminimalisir lah gitu. Nah, kalau ibaratnya habis ini ada lanjutan lah macam tuh, koordinasi lagi macam mana yang bagus lah. Intinya kalau saran dari abang, bukan berarti kita tidak boleh banyak proker, boleh, cuman kita lebih realistis lah macam tuh. Jadi ibaratnya apa yang pacak digawe itulah yang kita pilih macam tuh. Nah, mungkin itu sedikit penekanan biar kepengurusan tahun ini juga tidak ada banyak beban, bukan tidak ada banyak beban juga, maksudnya biar bekerja lebih efektif dan efisien macam tuh. Jadi ibaratnya memang yang dilakukan tuh yang to the point lah macam tuh. Nah, mungkin itu masukan dan saran dari abang. Terima kasih.
Oke, izin moderator. Ya, silakan. Nah, jadi kayak nih sebenarnya diskusi yang interaktif Jadi dari kawan-kawan PPH Inti juga ngasih masukan, kawan-kawan dari PPH Rayon juga ngasih masukan macam mana bagusnya proker tuh. Jadi jangan langsung ACC fix kayak itu. Jangan. Jadi kita bedah dulu. Kita sesuaiin dulu dengan kapasitas kita, ibaratnya di masa pandemi kayak mana kan, ibaratnya masuk akal dak proker nih, baca dak dijalanin, istilah kemungkinan terrealisasi berapa persen. Nah kayak itu seharusnya BPH yang lain juga aktif ikut ngasih masukan. Misal kayak tadi kan, dana di sini kayak besar IGA 4 juta, kayak mana kan kalau dana sekian BI segala macam, dan kalau pajak digabungin ke cabang. Nah kayak itu harus diskusi itu biar proker tuh mantap lah inti pasti kak ngejalanin lah HD fondasi ya kayak itu. Jadi diharapkan jangan nak cepat selesai istilah posisinya proker ini untuk 1 tahun ke depan menpacak maksimalkan di hari ini kayak itu diskusi ya. Sube sih dari abang untuk kawan-kawan PPH yang lainnya diharapkan untuk lebih aktif lagi bukit suara kayak itu. Jadi biar Akbar juga tidak bingung netapin proker tuh kayak tuh. Masukan dari kawan-kawan banyak negatif kayak mana keputusan kalau kita hilangin kayak ini. Nah kayak tuh jadi biar tidak jadi omongan di belakang hari kayak tuh. Tuh ya. Harus lebih aktif lagi pokoknya diskusi. Oh, Bang, makasih sarannya. Jadi teman-teman yang lain apakah masih ada yang saran? Izin masuk moderator. Ya, silakan. Ini lagi azan. Udah jelas suara. Jelas yuk. Oke, baiklah, terima kasih. Menanggapi proker dari round IT ya. Di sini kita banyak lihat contoh dari banyak sekali proker yang hampir sama dengan cabang. Nah, macam mana kalau untuk lomba-lomba nih, ada beberapa lomba nih, kalau dilihat-lihat nih sama persis dengan acara cabang. Yang pertama sosial media kontes itu kan sama dengan urusan booth. Macam mana kalau digabung terus webinar sosial media dengan memanfaatkan di bulan suci Ramadan nih. Nah, mungkin webinar nih saran ya gabung dengan acara yang di cabang tadi yang ada tausiah pas bukber, terus lagi nih webinar Beyond Entrepreneur, seminar virtual menjadi pengusaha muda. Ini juga hampir sama dengan acara cabang dari Danus. Bagaimana kalau nih digabungkan? Jadi maksudnya di sini ditiadakan di rayon ini digabungkan dengan acara siang siko di cabang B di Danus. Terus mungkin nih e-magazine ini juga kayak kerja sama kayak cabang. Ada dari majalah elektronik. Berarti ini koordinasi yang dari rayon untuk menyelesaikan atau menyukseskan acara cabang juga. Terus yang terakhir juga nih dari lomba virtual competition, lomba poster, lomba video kreatif. Ini sama juga dengan yang dari MI. Kalau bisa digabung juga dengan acara cabang. Itu dari Ayu, terima kasih. Oke, makasih yuk. Sepertinya ini biar menghemat waktu kita langsung ke yang rayon Pelaju ya. Soalnya saya rasa juga yang rayon Pelaju itu juga banyak kesamaan. Jadi nanti di akhir baru kita sama-sama mendiskusikan bagaimana baiknya ya. Dan nanti teman-teman misalnya kalau ada tanggapan ataupun saran mungkin bisa di akhir. Soalnya ini juga untuk menghemat waktu. Jadi untuk operator silahkan Maaf moderator, bagaimana kalau kita fixkan dulu setiap rayon. Jadi kita fixkan dulu dari rayon IT ini berapa proker seperti yang disampaikan oleh Bang Torik dan Bang Fahri. Jadi nanti untuk melanjutkan ke rayon Pelaju itu nyaman.
Bagaimana teman-teman yang lain? Izin moderator. Ya. Ya, setuju dengan Endang. Fixkan satu-satu, selesaikan satu-satu, biar kayak kata Bang Fahri tadi, biar lame, tapi proker kita setahun ke depan itu jelas kayak tuh, daripada kita nak cepet-cepet sudah, tapi proker tanggal kegiatannya Halo, maaf terkeluar. Masuk dek di suaraku. Yes. Sampai mana tadi? Allah. Maaf kok terkeluar. Kalau menurutku, fixkan siko-siko, hudekan hiko-hiko, jadi proker kita setahun ke depan itu jelas, walaupun kita rapat hari ini lame, tapi maksudnya nggak cuma kata Bang Fahri tadi lah, jelas tuh lah proker, ada halal lame, tapi jelas kayak tuh. Jadi ketum ada peneng, kita sebagai anggota ada peneng kayak tuh. Lah, makasih moderator. Izin moderator. Ya, silakan. Ini kan tengah azan, kita istirahat dulu. Selesai azan kita lanjut lagi. Makasih. Izin moderator. Sama-sama. Opsi moderator. Bagaimana kalau ini istirahat isoma dulu? Nanti bisa kita lanjutkan setelah isoma. Kalau sudah isoma kan lebih tenang, lebih pikirannya lebih, semoga dapat ide-ide yang lebih baik lagi untuk prokernya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas sanggahan, saran, dan masukannya. Jadi karena berhubung ini sudah memasuki waktu istirahat, sholat, dan makan, kita istirahat dulu selama 30 menit ya. Dan diharapkan untuk masuk kembali pukul 12.38 sampai 12.45 ya. Baik, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata mewakili panitia, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta dipersilakan untuk meninggalkan lift. Ras. Oi. Ras. Oi. Apa? Ras, macam mana kita sebelum kita yang di dalam nih, Ras, kan orang ada yang dulu. Macam mana kita tengok yang Ryan pelaju dulu kan? Share screen no? Tapi Ryan Ilir Timur dulu. Kan tadilah digabungkan bayi, kolaborasi bayi. Kalau sudah sholat tuh langsung itu, Ryan IT ini proker lah defek kan, tinggal kita diskusi di sini bentar. Tapi sudah sholat tuh lah diskusi ya. Izin masuk. Izin masuk. Masuklah ke keluar lah ding. Izin masuk untuk istirahatlah dulu, kelak lah ngurus duniawi. Urus akhirat dulu lah, jadi makan dulu. Jangan lah. Enggak usah pencitraan, Dika. Enggak usah pencitraan. Lapar nih, tak makan. Pan, bukan Dika yang ku kenal lu, Pan. Pencitraan musik dulu kita nih. Cuman ini dalam mid dan lagu Jingle Isbah nih. Jingle Isbah dulu. Di sini kita. Kelak malah kumpul gale, baru lanjut diskusi yo. Istirahat dulu. Dik, kami di Bangka makan nyaman, Dik. Ruah kami. Kampung Ika Raya dak bar. Dang lah bar ngundang. Tapi kami nanggung. Ukti, OTW. Gilan. Nggak ngajak nih Anju. Abang tidak.
Aduh, lame lagu Ipan Tidak lagu. Jadi. Ada kak. Lagu bayi tapi tampilan Ras. On. Ku izin tutup kamera dulu. Dia tioknya lagu bayo. Enggak. Coba keluar dulu, Ras. Bentar, waiting. Adi dah, Ras, cuma musik ke bayi. Oi. Yang mana? Yang kakekku udah tampilan. Dek di. Iya butakan jangan begini bakakan lu. Panas teh. Panas jangan. Mati AC dulu di motor. Mana lagu Ispan? Dek deti suara ya. Belum ada nih suara ya. Di sini kita berkumpul bersama, di kota Palembang kita berjuang. Tinggalkan jauh oka pengalaman demi kelak masa depan. Junjung tinggi serumpun sebelum kau tambah semangat
perjuangan kita usah silaturahmi tetap dijaga. Isba Palembang wadah aktivitas berkumpul kita istimewa. Isba Palembang ciptakan insan generasi penerus bangsa. Isba satu, Isba solid, keluarga kita di tanah angsa. Halo, 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 halo. Halo. Ngapain, Bar? Kita sudah raker nih. Rapat kayak panitia sambil pembubaran panitia pelantikan dan raker. Oh, udah. Langsung udah. Langsung kan biasa ya? Langsung kandang biasa Indang. Suara po tadi. Sudah ini kita dapat kayak itu kan panitia kan. Tergantung kawan lah, semilih siap apa rapat evaluasi yo.
Di sini kita berkumpul bersama di kota Palembang kita berjuang. Tidak akan jauh, oh kampung halaman demikianlah masa depan. Junjung tinggi serumpun terbarukan, mata semangat tetap dilatih. Sampai perjuangan kita silaturahmi tetap dijaga. Kita Palembang wadah aktivitas berkumpul. Kita Palembang tetap generasi penerus bangsa. Satu kita solid, keluarga kita rasa. Di sini kita berkumpul bersama di kota Palembang kita berjuang. Tidak akan jauh, oh kampung halaman itulah masa depan. Junjung tinggi serumpun terbarukan, mata semangat tetap dilatih. Sampai perjuangan kita silaturahmi tetap dijaga. Kita Palembang wadah aktivitas berkumpul. Kita Palembang generasi penerus bangsa. Di sini kita berkumpul bersama di kota
Palembang kita berjuang. Tinggalkan jauh oh kampung halaman, demikianlah masa depan. Junjung tinggi terus terbangkan, mata tetap dilatih, sampai perjuangan kita bisa. Silaturahmi tetap dijaga. Isba Palembang wadah aktivitas berkumpul berdiri. Isba Palembang ciptakan kita generasi penerus bangsa. Isba satu, Isba solid, keluarga kita rasa. Di sini kita berkumpul bersama, di kota Palembang kita berjuang. Tinggalkan jauh oh kampung halaman, inilah masa depan. Junjung tinggi terus terbalutkan, mata tetap dilatih, sampai perjuangan kita. Silaturahmi tetap dijaga. Isba Palembang wadah aktivitas berkumpul kita. Isba Palembang ciptakan kita generasi penerus bangsa. Isba solid, keluarga kita rasa. Would you ever pay your
Cilaung.